Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1081. Maret Pemberontak. Dingping bertarung melawan Zhang Mo. Dalam hal budidaya, Dingping 6 tingkat di bawah Zhang Mo. Namun, setelah melepaskan semua kemampuannya, kecakapan pertempurannya secara mengejutkan tidak lebih lemah dari Zhang Mo. Faktanya, karena stamina yang luar biasa dan kekuatan tanpa batas dari kekuatan. Sebagai negara, dia bisa dengan mudah mengalahkan Zhang Mo jika mereka bertarung habis-habisan. Keduanya terus bertempur, dan kediaman Ding Clan berubah menjadi tumpukan puing dalam waktu singkat. Setidaknya sepertiga dari anggota klan sudah terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran. Zhang Mo menjadi lebih dan lebih tercengang saat pertempuran berlangsung. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah menangkap Dingping. Namun, kecakapan pertempuran lawannya telah jauh melebihi harapannya. Jika pertempuran berlanjut ke arah ini, mungkin dia akan kalah. Fakta ini membuatnya gila. Jadi jika dia tidak bisa mengalahkan Ling Han, bagaimanapun juga, orang itu aneh. Bahkan tuan-tuannya, dan keajaiban dari alam abadi tidak bisa mengalahkannya. Namun, bahkan murid Ling Han ternyata sangat ganas dan kuat. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Siapa yang akan berpikir? Tidak hanya Ling Han yang aneh, tetapi bahkan muridnya bukanlah seseorang yang bisa diremehkan, seorang wanita cantik turun dari langit. Ada sepasang sayap di punggungnya, dan ketika mereka mengepakkannya dengan ringan, mereka membiarkannya melayang di langit. Sayap-sayap ini tidak berguna di dunia kecil karena semua yang berada di atau di atas Flower Blossom Tier memiliki kemampuan untuk terbang. Namun, semuanya berbeda di alam abadi. Hanya mereka yang mencapai tier tubuh surgawi yang bisa melihat rahasia langit dan bumi, dan dengan demikian memperoleh kemampuan untuk berkeliaran di langit. Namun, berapa banyak pembudidaya di Heavenly Body Tier yang dimiliki seluruh planet perdamaian bersama? Dengan demikian, memiliki sayap di alam abadi akan memungkinkan seseorang untuk mewujudkan impian terbang setidaknya beberapa juta tahun sebelum yang lain. Wanita ini adalah Dong Linger, seorang murid yang sangat baik dari Cloud Phoenix Sect. Karena lingkungan ki spiritual dari alam abadi, dan karena fakta bahwa mereka telah tiba setelah membuka langit, kelompok keajaiban bahwa Dong Linger adalah bagian dari telah diberkati dengan keberuntungan oleh surga dan bumi. Tentu saja, berkat mereka mirip dengan apa yang diterima orang biasa, dan tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han. Meski begitu, mereka semua sudah mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Cukup dengan komentar sarkastik. Bantu aku menekan bocah ini, Zhang Mo sangat tidak senang. Dong Linger tersenyum, dan berkata, bukankah ada seseorang yang penuh percaya diri saat itu dan mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan, kecakapan pertempurannya tidak lebih lemah dari Zhang Mo, dan dia bahkan bisa terbang di atas dari itu. Jadi, dia secara alami tidak takut Dingping melarikan diri dari genggaman mereka. Zhang Mo berpunuk, dan berkata, sampah, mengapa kamu tidak mencoba melawannya sendiri? Bocah ini hampir seaneh Ling Han. Dia memiliki tubuh dengan kekuatan luar biasa yang nyaris tidak berani dihadapi Zhang Mo. Membiarkannya melarikan diri hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Kita harus membuang bocah ini sesegera mungkin. Masih ada beberapa pembudidaya hancur tingkat kehancuran di ibu kota kekaisaran. Setelah semua, Dong Linger tidak melemparkan duri lagi, dan segera melompat ke pertempuran. Tidak perlu takut dengan para pembudidaya Shattering Void Tier. Naga tua itulah yang harus kita waspadai, kata Zhang Mo. Banyak senior kami telah menembus ke level immortal. Begitu mereka bergabung, naga tua itu tidak perlu dikhawatirkan. Dong Linger sangat kejam, dengan masing-masing serangannya bertujuan melumpuhkan Dingping. Bagaimanapun, mereka hanya membutuhkan boneka sementara untuk naik tahta. Dengan demikian,
Secara alami tidak penting apakah boneka ini dapat berkembang atau tidak. Ada kekacauan di benak Ding Ping saat dia mendengarkan pertukaran mereka. Dia tahu bahwa lawan-lawannya sengaja mengatakan ini untuk didengarnya, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan semangat juangnya. Namun, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Ling Han tiba-tiba kembali, dan bahkan menciptakan 4 pembudidaya tier sungai gunung hanya dalam 3 bulan. Saat ini, ada hampir 10 makhluk yang memiliki kekuatan tingkat immortal di ibu kota kekaisaran. Selain itu, kecakapan pertempuran Ling Han dan Kaisar Setan Asura lebih pada tingkat sempurna dari tingkat sungai gunung. Mempertimbangkan jurang kekuatan yang sangat besar setelah mencapai alam abadi, Ling Han dapat dengan mudah menekan orang-orang ini dengan satu jari. Tahan, Ding Ping berkata dalam benaknya. Jika dia melarikan diri, akankah lawannya menjadi waspada dan menunda serangan mereka? Tuannya tidak punya waktu luang untuk main-main dengan kentang goreng kecil ini. Tujuan mereka adalah untuk melakukan perjalanan melalui seluruh alam abadi. Kalau begitu diputuskan, Ding Ping tiba-tiba mundur. Hanya membela dan tidak menyerang. Aku bersedia bekerja sama dengan kalian. Namun, Anda harus menjamin bahwa Anda tidak akan menyakiti saya atau melumpuhkan kultivasi saya. Dong Linger dan Zhang Mo saling pandang. Mereka bisa melihat tatapan aneh di mata masing-masing. Kenapa bocah ini tiba-tiba menyerah? Apakah itu karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang menang melawan kami berdua? Hehe, manusia takut mati. Toh, bocah ini hanya ada di masa remajanya, jadi ketakutan seperti itu hanya akan lebih kuat. Sebagai seorang pemuda, dia masih memiliki banyak ambisi tinggi, jadi dia secara alami tidak ingin mati. Baik, Dong Linger dan Zhang Mo mengangguk setuju. Ding Ping hanya di Shattering Void Tier, dan selama mereka membawanya kembali, akan ada banyak elit di level immortal untuk menjaganya tetap terkendali. Tempat ini bukan dunia kecil, di mana elit di tingkat immortal akan ditekan. Di sini, mereka bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Di depan para elit di level immortal, mereka yang berada di Shattering Void Tier tidak lain adalah sampah. Ding Ping nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia pergi dengan Dong Linger dan Zhang Mo. Mereka juga tidak menggunakan kekuatan untuk menahannya. Kedua belah pihak menunjukkan sejumlah ketulusan. Mereka melintasi gunung dan menyeberangi sungai, akhirnya memasuki kota yang ramai dan ramai. Disinilah 5 sekte bermarkas. Benar saja, kekuatan yang sangat kuat mengasingkan diri di kota-kota. Selama ini, Kaisar Hujan dan yang lainnya telah mencari korban yang selamat dari 5 sekte di gunung dan laut terpencil. Siapa yang mengira bahwa mereka akan secara terang-terangan tinggal di kota yang begitu ramai? Dia mengikuti jejak Dong Linger dan Zhang Mo dan memasuki sebuah rumah besar. Bahkan ada danau yang terbentuk secara alami di manor ini, dan sinar matahari yang hangat beriak di permukaan air, membuat lingkungan yang sudah indah tampak lebih tenang. Dia yang mengerti zaman adalah orang bijak. Raja Pedang muncul, namun dia telah mencapai tier sungai gunung pada saat ini. Dia tidak menekan auranya, dan niat pedang yang keluar dari tubuhnya hampir nyata, membentuk cincin bayangan pedang di sekitar tubuhnya. Sentuhan biasa dari bayangan pedang ini bisa dengan mudah membunuh seorang kultivator di Shattering Void Tier. Dia sudah diberitahu tentang kejadian-kejadian saat itu oleh Dong Linger dan Zhang Mo. Kecurigaannya tidak muncul hanya 2 tahun yang singkat. Ling Han pasti belum kembali, dan kekuatan ibu kota kekaisaran pasti juga tidak akan melihat peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, berapa banyak orang yang disegel oleh 5 sekte menggunakan cairan waktu dalam 10.000 tahun terakhir ini, setelah naik ke alam abadi, setidaknya 1/10 dari mereka telah menerobos. Saat ini, mereka memiliki hampir 40 elit di level immortal. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, dan satu-satunya orang yang masih mereka waspadai adalah Helian Tianyun. Naga tua itu sangat aneh, dan setelah mencapai tier sungai gunung, kecakapan bertarungnya benar-benar menakutkan. Ceritakan semua yang Anda tahu, kata Raja Pedang. Dia harus belajar semua tentang Helian Tianyun. Hanya dengan begitu dia bisa membentuk rencana tanpa cacat. Ding Ping tidak ragu, dan menumpahkan semua yang dia tahu tentang Helian Tianyun dari 3 bulan lalu. Informasi itu begitu rinci sehingga bahkan Raja Pedang pun tercengang.
"Berat, bukankah kamu sedikit terlalu pengecut? Kami bahkan tidak menyiksa Anda. Namun Anda sudah menumpahkan nyali Anda." Kelima sekte juga memiliki beberapa informasi tentang Helian Tianyun, dan setelah membandingkannya dengan apa yang Dingping katakan kepada mereka menemukan bahwa Dingping telah memberitahu mereka kebenaran absolut. Mereka percaya intel Dingping. Mereka menyimpulkan bahwa Dingping masih terlalu muda, dan karenanya lebih khawatir tentang kehidupan dan kesejahteraannya sendiri. Karena Dingping bekerja sama dengan mudah, mereka tidak memberinya masalah lagi. Mungkin mereka bisa menggunakannya sebagai anjing mereka di masa depan. Bagaimanapun, dia berada di tier void hancur. Mereka memutuskan untuk meluncurkan serangan utama mereka di Imperial Capital dalam 10 hari. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka sudah menghubungi dan bergabung dengan banyak pasukan lain. Yang mereka tunggu hanyalah meluncurkan serangan terakhir. Waktu berlalu, dan 10 hari berlalu dengan cepat. Dingping patuh memimpin 5 sekte, memasuki gerbang kota dan berbaris melalui gerbang kekaisaran. Mereka menyelinap ke istana kekaisaran, dengan beberapa pasukan lainnya secara bertahap bergabung dengan tentara pemberontak mereka. Bagaimanapun, memerintah sebuah kerajaan membutuhkan lebih dari hanya puluhan atau ratusan orang. Tentara pemberontak dengan cepat menggelembung menjadi beberapa ribu kuat. Kekuatan mereka meningkat dari menit ke menit. Chapter 1082. Dilucuti dengan pukulan tunggal. Tentara pemberontak menyerbu istana kekaisaran, dan para penjaga terus mundur, bahkan tidak berani menentang mereka. Ini menyebabkan para pemberontak menjadi sangat sombong. Mereka terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan para penjaga kekaisaran melarikan diri setelah mengetahui kedatangan mereka. Meskipun elit dari 5 sekte tidak percaya bahwa istana kekaisaran benar-benar selemah ini, mereka tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, mereka telah mengirim pasukan paling kuat kali ini. Dengan pasukan mereka terdiri dari 37 elit di level immortal. Apa yang bisa Helian Tianyun lakukan terhadap mereka? Jika mereka mengirim 30 elit setelah dia, mereka akan dapat mengalahkannya tidak peduli apa kan? Sementara itu, 7 elit yang tersisa akan dapat menyapu istana kekaisaran. Kalau bukan karena fakta bahwa mereka membutuhkan lebih dari hanya beberapa orang untuk memerintah kekaisaran, kelima sekte pasti tidak akan bersekutu dengan begitu banyak kekuatan lain. Pasukan ini bahkan tidak memiliki pembudidaya di Shattering Void Tier. Satu sisi bergerak maju dengan kekuatan yang tak tertahankan, dan satu sisi runtuh menjadi tumpukan bencana. Dingping secara alami tahu bahwa ini adalah Ling Han yang bekerja sama dengan mereka. Tujuannya adalah untuk menghancurkan semua pemberontak dalam satu gerakan. Kali ini, mereka pasti harus memusnahkan semua ancaman di masa depan. Tidak lama sebelum tentara pemberontak maju ke kedalaman istana kekaisaran, tiba di depan Hall of Righteous Harmony. Ini adalah jantung dari istana kekaisaran, aula tempat para pejabat membahas berbagai urusan, dan di atasnya diletakkan totem kekaisaran. Aula ini menandakan kekuatan dan aturan kekaisaran Ling besar. Jika runtuh, kekuatan bangsa akan menderita pukulan kritis. Dengan demikian, bahkan jika Ling Han mencoba membujuk mereka ke dalam perangkap, dia tidak bisa mundur lagi begitu mereka mencapai aula ini. Feng Po Yun, Rain Emperor, Murong King, dan Helian Tianyun semuanya muncul di depan aula. Sementara itu, para penjaga istana kekaisaran berdiri di belakang mereka berempat, menggambar pedang mereka dan mengenakan ekspresi tekad yang kuat. "Hehe, sekelompok pushovers," kata seorang penatua dari 5 sekte sambil tertawa. Namanya Situ Jian, dan dia telah disegel selama beberapa ribu tahun. Dia belum bangun bahkan ketika Ma Duo Bao masuk ke dalam 5 sekte. Ini karena cukup banyak dari mereka belum dimakamkan di 5 sekte. Dia hanya terbangun setelah tiba di alam immortal, dan dengan demikian dia secara alami tidak tahu seberapa kuat Ling Han. Dia hanya merasa bahwa generasi muda terlalu lemah, bahkan tidak mampu mengalahkan udik kecil negara ini. "Anjing, ceritakan namamu," Helian Tianyun meraung. Lidahnya adalah yang paling beracun dari semua orang yang hadir. "Heh, jadi bagaimana jika kamu adalah keturunan naga sejati?
kecakapan pertempuran Anda dapat melampaui 4 bintang paling banyak. Jangan bilang padaku bahwa kau jenius bintang 5 dari legenda. Situ Jian melambaikan tangannya dan melanjutkan, ikuti rencananya dan tekan naga berdosa ini dulu. Dia memiliki garis keturunan naga sejati, itu sangat bergizi. 29 orang segera melangkah maju untuk berdiri bersama Situ Jian. Mereka secara alami telah menyusun rencana. Ini adalah orang-orang yang ditugaskan berurusan dengan Helian Tianyun. CK, 30 pembudidaya yang kuat di ujung paling rendah dari tingkat sungai gunung. Helian Tianyun tertawa dingin dan berkata, namun, kalian salah mengartikan sesuatu. Karena, aku bukan satu-satunya elit di level immortal. Feng Po Yun, Kaisar Hujan, Murong King, dan Roh Batu semuanya melangkah maju, tidak lagi menekan aura mereka sendiri. Mungkin yang unik bagi dewa langsung menyelimuti seluruh area. Apa? Kelima sekte, bersama dengan anjing mereka, semua berteriak dengan takjub. Kapan Kekaisaran Ling Besar tiba-tiba mendapatkan 4 elit lagi di tingkat immortal? Ini benar-benar menghancurkan rencana mereka. Kalian, bagaimana Kekaisaran Ling Besar memperlakukan Anda dengan tidak adil? Tanya sang Kaisar Hujan. Jika bukan karena saudara keempat membuka langit, kalian hanya akan bisa menunggu kematian di dunia kecil, menderita nasib disempurnakan menjadi pil. Namun, kalian benar-benar berpihak pada 5 sekte sekarang. Apakah hati nurani Anda tidak terluka? Tampak malu muncul dari wajah banyak orang. Namun, lebih banyak orang menjawab dengan tawa dingin. Seperti kata pepatah, dia yang mengerti zaman adalah orang bijak. Ling Han telah diambil sebagai sandera, meninggalkan Kekaisaran Ling Besar dengan hanya 1 elit tingkat immortal. Oke, baik, ada 5 sekarang. Namun, ini masih tidak seberapa dibandingkan dengan 5 sekte. Jadi, haruskah mereka memilih untuk mati bersama Kekaisaran Ling Besar, atau haruskah mereka memilih untuk makmur bersama 5 sekte? Ini adalah realem immortal, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang disempurnakan menjadi realem pil lagi. Dengan demikian, mereka tidak memiliki konflik mendasar dengan 5 sekte, yang berarti bahwa secara alami ada ruang untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Ini sedikit di luar dugaanku, namun, kalian baru saja naik ke tingkat immortal. Hehe, mengirimkan 5 elit tingkat immortal lagi sudah cukup. Situ Jian terkejut, namun ia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia bukan elit terkuat di 5 sekte, tapi dia yang tertua. Dengan demikian, ia menjadi salah satu pemimpin pemberontakan ini. Apakah ini kalian semua? The Rain Emperor mengalihkan pandangannya ke para pemberontak. Dia telah memperhatikan kekacauan yang bersembunyi di bawah permukaan perdamaian di ibu kota kekaisaran sejak lama. Sementara itu, kekuatan pemberontak yang muncul sebagian besar berada dalam harapannya. Bahkan, ada beberapa yang menyembunyikan diri dengan sangat baik dan tidak meninggalkan petunjuk sama sekali. Namun, apakah ini semuanya? Kami lebih dari cukup untuk berurusan dengan Anda yang lemah. Situ Jian tertawa dingin dan berkata, namun, sebelum ini, saya masih perlu membunuh 1 orang yang tidak taat. Dia memandang ke arah Ding Ping. Kekaisaran Ling Besar sebenarnya memiliki 4 elit tingkat immortal lainnya, namun Ding Ping belum memberitahu mereka tentang hal ini. Jelas bahwa dia sengaja menyembunyikan informasi ini. Bunuh dia, Situ Jian memerintahkan dengan dingin. Dia hanya pengorbanan yang kita butuhkan untuk bendera kita. Dia elang, dan percaya bahwa mereka harus secara langsung mengubah bendera kekaisaran setelah memusnahkan Kaisar Hujan dan yang lainnya. Sama sekali tidak perlu bagi mereka untuk menggunakan Kaisar Boneka sebagai penyangga. Namun, dia hanya satu dari banyak pemimpin, jadi dia tidak bisa bertindak sesuka hatinya. Sekarang Ding Ping telah menipu mereka, dia melihat peluang untuk memajukan kasusnya. Peng, Ding Ping diusir. Meskipun kecakapan pertempurannya sangat mengesankan, dia masih tidak berdaya melawan kekuatan di level immortal. Berlutut, Situ Jian berkata dengan dingin. Dia akan memenggal kepala Ding Ping sebelum orang lain. Ding Ping meludah, tidak takut sama sekali dengan Situ Jian. Aku menyuruhmu berlutut. Situ Jian mengangkat suaranya, matanya seram dan memancar dengan kekuatan yang unik bagi dewa.
Dia akan mematahkan pikiran Dingping dan memaksanya untuk tunduk. "Heh, apakah kamu mengancam muridku?" Suara Ling Han pergi ke telinga mereka. Ya, Raja Pedang, Permaisuri Azure Phoenix, dan yang lainnya semua tercengang. Mereka sangat menderita di tangan Ling Han, jadi mereka secara alami akrab dengan suaranya. Pikiran mereka langsung mati rasa karena ketakutan. Sementara itu, Situ Jian memandang ke arah sumber suara itu, dan meraung, "Siapa itu?" Ling Han berjalan keluar, senyum tipis di wajahnya. "Siapa kamu?" Situ Jian bertanya. Ling Han, Raja Pedang dan yang lainnya dari generasi yang lebih tua, serta Zhang Mo dan yang lainnya dari generasi yang lebih muda, semuanya berteriak kaget. Mereka telah mengembangkan rasa takut pada Ling Han, dan pikiran mereka sudah mati rasa karena takut ketika mendengar suaranya. Sekarang setelah mereka melihatnya secara langsung, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Bahkan orang-orang di tingkat Void hancur dan tingkat abadi takut melihat dia. Ini menyoroti betapa besar pengaruh Ling Han pada orang-orang ini. Situ Jian memandang ke arah Ling Han dan bertanya, "Kamu Ling Han?" Dia belum mengalami era Ling Han, jadi dia secara alami tidak tahu betapa menakutkannya Ling Han juga tidak bisa dia bayangkan. Ada kilatan dan pukulan, dan kepala Situ Jian langsung meledak seperti bunga mekar. Dia menjadi mayat tanpa kepala. Ada keheningan yang mematikan. Meskipun Situ Jian bukan elit tingkat immortal paling kuat dari 5 sekte, dia masih elit tingkat immortal tidak peduli apa. Namun kepalanya benar-benar telah dilenyapkan dengan satu pukulan. Terkesiap, apakah ini semacam lelucon sakit? Ling Han tersenyum lebar ketika dia menarik tinjunya, dan berkata, "Sejak kalian semua tiba, saatnya untuk menyelesaikan skor." Chapter 1083. Mengalahkan pemberontakan. Ling Han telah kembali, dan dia sangat kuat. Anggota 5 sekte sudah mengembangkan rasa takut pada Ling Han, dan mereka hanya bisa gemetar ketakutan setelah melihatnya muncul. Sekarang Situ Jian telah terbunuh, mereka merasakan hawa dingin yang mengerikan menerpa tubuh mereka. Yang ingin mereka lakukan hanyalah berbalik dan lari. Ling Han, Raja Pedang melangkah maju. Meskipun ia relatif muda di 5 sekte, kekuatannya cukup luar biasa. Penggarap pedang terkenal karena serangan kuat mereka, dan kecakapan pertempurannya pasti bisa peringkat di 10 besar atau bahkan 5 dari 5 sekte. Ling Han mengayunkan tinjunya saat ia berlari, dan kepala Raja Pedang juga hancur menjadi bubur. Terkesiap, Ling Han telah membunuh seseorang dengan sedikit provokasi. Betapa kejamnya, Ling Han, kamu sudah terlalu jauh. Anda harus menyadari bahwa ada elit Sun Moon Tier di tanah leluhur kami, Severing Heaven sabar meraung. Kepalanya dilenyapkan begitu dia selesai berbicara. Ling Han telah membunuh 3 orang berturut-turut masing-masing dengan satu pukulan. Tidak ada keraguan, dan tidak ada belas kasihan. Resolusi dan niat membunuh seperti apa ini, anggota 5 sekte semua terguncang sampai ke inti. Tak satu pun dari mereka yang melihat bagaimana Situ Jian dan 2 lainnya terbunuh. Mereka hanya melihat kilatan, dan kemudian para elit telah mati satu demi satu. Jika mereka menjadi target, tidak mungkin mereka bisa menghadang atau melarikan diri. Mengerikan sekali, Zhang Mo dan yang lainnya dari generasi muda semuanya gemetar ketakutan. Itu baru 2 tahun, namun tingkat menakutkan seperti apa yang Ling Han maju. Apa tingkat kultivasi Anda? Tanya Azure Phoenix Divine Empress, ekspresi pahit di wajahnya. Peningkatanku hanya minimal. Saya merasa malu untuk memberitahu kalian. Ling Han tersenyum, dan berkata, saya berada di puncak paling tinggi dari Mountain River Tier. Saya baru saja menerobos ke tahap awal. Para pemberontak semua tergagap dan tersedak. Kamu pamer. Kamu pasti pamer. Dia baru saja membuka langit 2 tahun lalu, dan semua orang mulai dari lapisan ke-9 Shattering Void Tier. Namun, anggota dari 5 sekte memiliki teknik kultivasi dari alam abadi, dan karena inilah 37 orang telah dapat maju ke tingkat immortal.
Tapi Ling Han, dia benar-benar tidak memiliki latar belakang, dan bahkan telah diambil sebagai sandera. Apakah kamu yakin kamu seorang sandera dan bukan menantu elit? Lari, tidak jelas siapa yang berteriak, tetapi semua pemberontak langsung berbalik untuk melarikan diri. Para anggota 5 sekte yang terlalu akrab dengan kekuatan elit tingkat immortal, mereka bahkan lebih tahu bahwa ada jurang pemisah besar dalam kekuatan antara setiap tingkat subminor dari tingkat immortal. Dengan demikian, para jenius bintang 1 sudah menjadi keajaiban yang luar biasa. Namun, Ling Han benar-benar mencapai ekstrim yang tinggi, jadi dia pasti memiliki keunggulan yang menghancurkan atas mereka. Bahkan 370 dari mereka akan dimusnahkan oleh Ling Han, apalagi hanya 37. Apa gunanya berkelahi? Mereka pasti akan dibunuh jika mereka tetap tinggal dan bertarung. Mati, moral kekaisaran Ling besar tidak bisa lebih kuat saat mereka menyerang pemberontak. Kaisar Hujan dan elit tingkat immortal lainnya sangat kuat karena mereka baru saja naik ke tingkat immortal. Mereka gatal mencoba tangan mereka. Lari, The Azure Phoenix Divine Empress membentangkan sayapnya saat dia meraih Dong Linger. Dia dan Dong Linger keduanya memiliki garis keturunan unik yang memungkinkan mereka terbang setelah mencapai tier sungai gunung. Ini memberi mereka keuntungan besar dibandingkan yang lain pada tingkat kultivasi yang sama. Kaisar Hujan mengayunkan tinjunya ke arah mereka. Meskipun permaisuri Azure Phoenix surgawi agak acak-acakan setelah nyaris berhasil memblokirnya, dia masih bisa melayang ke langit. Siapa yang bisa menghentikan mereka pergi sekarang setelah mereka ada di langit? Ling Han, tunggu saja, kamu sudah mati begitu aku menemukan jalan ke tanah leluhur dari 5 sekte, teriak Ratu Surgawi Azure Phoenix. Dia tahu bahwa 30 atau lebih elit tingkat immortal tidak cocok untuk seseorang di ekstrim tinggi. Ini bukan pertempuran, ini adalah pembantaian sepihak. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku telah merencanakan untuk mengampuni kamu sebagai bantuan padanya. Namun kamu bersikeras mencari kematian. Dia menggunakan tubuhnya seperti busur ketika dia membubuhkan panah bintang naga pemusnahan. Siu, panah itu berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat di udara. Tingkat budidaya apa yang dia miliki saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan busur sungguhan, dan bahkan jika dia tidak menggunakan Ultimate Arrow, kekuatan dari Arrow Star Arrow yang memusnahkannya masih bisa mencapai 5 bintang. Bagaimana mungkin seorang kultivator belaka pada tahap awal ekstrim rendah memblokir kecakapan pertempuran di tingkat tengah tingkat sempurna? Azure Phoenix Divine Empress dan Dong Linger keduanya berteriak kesakitan saat panah menembus hati mereka. Kehidupan langsung terkuras dari mata tuan dan murid, dan warna langsung mengalir dari wajah mereka saat mereka jatuh ke tanah. Ling Han tidak mengasihani mereka sedikit pun, karena mereka musuh. Apa bedanya apakah mereka laki-laki atau perempuan? Dengan dia dan Kaisar Asura Iblis hadir, keuntungan 5 sekte dalam jumlah tidak dihitung sama sekali. Mereka masih tidak bisa lepas dari nasib dibantai. Selain itu, meskipun Rain Emperor dan yang lainnya baru saja menerobos, mereka mampu memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Siapa di antara mereka yang tidak mengalami pemahaman selama puluhan tahun? Selain itu, mereka telah menerima banyak sumber daya dari Ling Han, dengan semuanya mencapai tingkat yang hampir sempurna di Shattering Void Tier. Bahkan Murong King memiliki kecakapan pertempuran 4 bintang, dan Rain Emperor lebih memiliki kecakapan pertempuran 5 bintang. Bahkan, Ling Han bahkan tidak perlu bertindak. Hanya 3 saudara lelakinya saja yang bisa mengalahkan semua pemberontak. Hanya dalam 1 jam, semua elit dari 5 sekte sudah terbunuh. Tentu saja, para pembudidaya di Shattering Void Tier juga telah mengikuti elit tingkat immortal berakhir. Mereka juga dibunuh dengan kejam. Tolong hindarkan kami, Yang Mulia. Semua pemberontak yang tersisa berlutut dan memohon untuk hidup mereka. Level kultivasi mereka terlalu rendah, dengan belum ada satupun dari mereka yang mencapai Shattering Void Tier. Mereka sama sekali tidak signifikan dalam pertempuran semacam ini, dan hanya sedikit kekuatan yang bisa meratakan mereka semua ke tanah. Siapa yang mengira Ling Han akan benar-benar muncul saat ini? Siapa yang akan mengira bahwa dia akan sekuat dewa? Ini mengingatkan mereka ketika Ling Han membuka langit. Dia telah lahir dari berat langit saat dia menghancurkan langit, muncul sangat perkasa dan surgawi.
Mereka benar-benar mencoba memberontak terhadap orang seperti itu. FCK, apakah mereka terbelakang? Tangkap mereka. Bawa mereka keluar dari gerbang dan potong kepala mereka. Ling Han memerintah dengan dingin. Ada beberapa garis yang tidak bisa dilintasi. Kalau tidak, bagaimana dia akan memerintah kekaisaran? Dan bagaimana dia akan mengendalikan rakyat? Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan penanaman semua pemberontak lumpuh. Para penjaga kekaisaran bergegas menghampiri dan menangkap para pemberontak, dengan sengaja memukul dan menendang mereka ketika mereka melakukannya. Tentu saja para penjaga kekaisaran ini membenci para pemberontak. Ling Han telah melakukan begitu banyak hal untuk alam bawah. Namun orang-orang ini benar-benar menggunakan kesempatan itu sementara dia menjadi sandera untuk meluncurkan pemberontakan. FCK, mereka benar-benar ingin membunuh hewan-hewan ini sekarang. Ling Han mengumumkan kembalinya melalui totem. Mengambil kesempatan ini, ia juga menjelaskan peristiwa pemberontakan. Suaranya menggelegar di setiap sudut kekaisaran Ling besar. Hidup kaisar yang mulia telah kembali, semua orang bersorak kegirangan. Orang-orang biasa semuanya realis, mereka tidak peduli siapa kaisar selama hidup mereka damai dan berlimpah. Selama ini dipenuhi, kaisar adalah kaisar yang baik. Ling Han telah menyelamatkan mereka dari nasib disempurnakan menjadi pil realem, dia telah menyelamatkan hidup mereka. Dia juga telah membawa mereka ke alam immortal, di mana ki spiritual kaya. Meskipun tidak semua orang bisa mengolah, lingkungan di sini berarti mereka tidak akan jatuh sakit, memungkinkan umur mereka untuk memperpanjang bertahun-tahun. Hidup sampai 100 tahun tidak ada masalah sama sekali. Ini adalah bantuan besar. Siapa yang tidak menghormati kaisar yang begitu baik? Namun sebenarnya ada hewan tak berperasaan yang ingin merebutnya. FCK, banyak orang membawa telur, apel, dan jeruk untuk menyaksikan eksekusi di luar gerbang istana. Mereka akan menghancurkan wajah para pemberontak dengan telur dan buah busuk, menyebabkan mereka bahkan bau di kuburan mereka. Ling Han mengundang Yue Kaiyu, Qian Wuyong, Hu Fengyu, dan teman-teman lamanya ke istana kekaisaran. Dia tidak ingin mengungkapkan bahwa dia telah kembali sebelumnya, jadi dia tidak bersatu kembali dengan teman-teman lama ini. Sekarang setelah para penyintas dari 5 sekte telah ditangani, ia secara alami harus bersatu kembali dengan orang-orang ini. Ling Han mulai membagikan pil alkimia dalam jumlah besar lagi. Chapter 1084. Sekte Surga yang Hebat. Bangsa yang kuat tidak bisa mengandalkan kemampuan hanya beberapa orang. Ling Han, Reign Emperor, dan yang lainnya semuanya berjuang untuk hal-hal besar. Ini terutama terjadi pada Ling Han, yang juga harus menemukan istana rock dan tanah leluhur 5 sekte. Bagaimana dia bisa tetap di planet perdamaian bersama selamanya? Karena itu, mereka harus bekerja keras untuk merawat para penerus. Karena mereka telah membelah langit dan membawa dunia kecil ke alam abadi, mereka secara alami harus memberinya masa depan yang lebih cerah. Semua orang meningkat pesat dengan bantuan tanpa pamrih Ling Han. Ling Han memiliki harapan terbesar untuk Shen Zongchen, Xuan Yuanzi Guang, dan Wen Yijian. Shen Zongchen dan Wen Yijian keduanya sangat berbakat dalam seni bela diri, sementara kekayaan yang menantang surga Xuan Yuanzi Guang belum hilang setelah ia tiba di alam abadi. Dia entah bagaimana telah mendapatkan beberapa harta karun alami, dan ini telah memungkinkannya untuk menjadi yang pertama dari ketiganya untuk mencapai tier void hancur. Orang-orang ini tidak berusaha untuk bersaing dengan Ling Han lagi, dan semua ingin menempatkan fokus penuh mereka pada kultivasi dan mengembangkan kekaisaran Ling besar menjadi raksasa dari alam abadi. Ling Han juga tidak memperlakukan mereka dengan tidak adil. Dapat dikatakan bahwa selain dari pohon reinkarnasi, mereka menikmati semua manfaat yang bisa diberikan Ling Han kepada mereka. Hanya saja tanpa bantuan pohon reinkarnasi, naik ke level immortal akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Perkiraan ini sudah sangat optimis. Itu tidak akan mengejutkan bahkan jika mereka butuh beberapa abad untuk mencapai level immortal. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki sumber daya yang terbatas. Karena mereka adalah pengikut Ling Han, Ken Ye, Guang Yuan, Zhu Wujiu, Yuan Chenghe, dan yang lainnya secara alami diperlakukan lebih baik.
mereka dapat memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, dan bahkan jika Guang Yuan dan Zhu Wujiu tidak terlalu berbakat, berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi masih bisa membantu mereka mencapai tingkat abadi bahkan jika mereka sebodoh babi, dan mereka tidak bisa lebih buruk dari babi, kan? Masyarakat alkemis telah menjadi bawahan Kekaisaran Ling Agung, dan Ling Han juga tidak menyimpan pengetahuannya untuk dirinya sendiri. Dia memberikan pengalamannya dan sejumlah besar resep pil, dan percaya bahwa sekali alkemis ini berkembang sepenuhnya, pengembangan Kekaisaran Ling besar akan memasuki siklus pertumbuhan yang positif. Pada saat itu, ketergantungan padanya akan menjadi jauh lebih kecil. Lin Xiangqin, Wenren Qianqian, dan wanita cantik lainnya semuanya senang namun sedih pada saat yang sama. Mereka pernah memiliki kesempatan untuk memenangkan pria seperti dewa ini. Namun itu memalukan bahwa mereka telah melihat kesempatan mereka lewat karena segala macam alasan dan keadaan. Sekarang, mereka hanya bisa memandangnya. Sebulan lagi berlalu, dan Ling Han memutuskan untuk kembali ke Scarlet Heaven Academy. Dia belum memberitahu akademi tentang tujuannya ketika dia pergi. Setelah semua, itu akan sangat merepotkan jika Dark Knight Hall, Sa Yuan, atau Zhao Lun menargetkannya dan mengirim elit di Sun Moon Tier untuk mengejarnya. Namun, jika dia absen terlalu lama, kekuatan kuat ini pasti masih bisa menemukan keberadaannya. Bagaimana Kekaisaran Ling besar bisa melawan elit Sun Moon Tier? Dengan demikian, mereka semua memutuskan untuk kembali ke Akademi Surga Scarlet sesegera mungkin. Mereka masih sangat lemah sekarang. Namun Ling Han telah membuat terlalu banyak musuh yang kuat. Mereka harus berbaring rendah dan bertahan untuk sementara waktu. The Rain Emperor dan yang lainnya semua menggoda Ling Han tentang hal ini, mengatakan, "Saudara keempat, meskipun kamu sangat berbakat, sepertinya orang-orang yang kamu telah tersinggung bahkan lebih berbakat kamu hanya berada di tingkat paling tinggi dari tier Sungai Gunung sekarang, namun setidaknya ada beberapa elit di Heavenly Body Tier yang ingin membunuhmu." Terhadap ini, Ling Han menjawab, mereka yang tidak menarik kecemburuan adalah orang-orang biasa-biasa saja. Ini membuktikan bahwa saya sangat berbakat. Ling Han menyerahkan urusan kekaisaran kepada pamannya, Yue Zenshan. Dengan bantuannya, Yue Zenshan telah mencapai tier void hancur. Meskipun ini tidak signifikan di alam immortal, itu masih cukup mengesankan di Kekaisaran Ling besar. Paling tidak, kecakapan pertempurannya bisa melonjak hingga 15 bintang setelah menarik kekuatan bangsa. Ling Han menempatkan semua orang di Menara Hitam sebelum berangkat dengan Cloud Piercing Shuttle-nya dengan Sui Yanyu. Mereka mendarat di luar Point Star City setelah 10 hari atau lebih, dan semua orang keluar dari Menara Hitam dan kemudian berjalan menuju gerbang kota. Karena mereka akan tinggal di ibu kota Kekaisaran untuk waktu yang lama, mereka semua harus mendapatkan identitas hukum. Dengan demikian, mereka secara alami harus memasuki gerbang kota dengan benar. Mereka memasuki kota setelah mendaftarkan identitas mereka dan membayar biaya masuk. Kaisar Hujan dan yang lainnya menetap sementara di apotek. Ling Han akan menggunakan kekuatan dan hubungannya untuk membantu mereka masuk ke Scarlet Heaven Academy. Dia sudah cukup berpengaruh sekarang, jadi membantu orang lain masuk ke akademi sangat sesuai dengan kemampuannya. Meskipun ini adalah cara ilegal memasuki akademi, Rain Emperor dan yang lainnya semuanya adalah talenta tertinggi. Dengan demikian, mereka memasuki Scarlet Heaven Academy sebenarnya adalah situasi win-win. Namun, berita lain menyebar sebelum Ling Han bahkan bisa bertindak atas rencananya. The Majestic Heaven Sekte merekrut murid. Kekuatan macam apa yang merupakan Sekte Surga Raya yang berita tentang mereka merekrut para murid sebenarnya dapat menyebabkan seluruh kota bergelora dengan kegembiraan? Ling Han bertanya-tanya dan menemukan bahwa Sekte Surga Raya yang megah ini memang mengesankan. Joint Peace Planet, Flying Cloud Planet, Light Dragon Planet, dan sekitar 100 planet lainnya membentuk galaksi besar satu. Tingkat budidaya planet-planet ini serupa, dengan tier tubuh surgawi menjadi yang terkuat. Namun, ada super elit di Eternal River Tier di Flying Cloud Planet. Namun, tidak semua orang tertarik pada ketenaran, uang, dan kekuasaan, dan super elit di tingkat sungai abadi ini dengan hormat disebut sebagai yang mulia Trinity. Ada desas-desus bahwa dia telah bertarung di lorong kedua dunia selama ini, dan baru kembali ke planet awan terbang beberapa puluh ribu tahun yang lalu.
dia belum mendirikan kekaisaran yang didirikan oleh para elit di Eternal River Tier disebut kekaisaran dan sebaliknya telah mendirikan sekte surga raya. Dia merekrut sejumlah besar murid dan siswa. Misi pendiri sekte adalah untuk membangkitkan keajaiban yang bisa berperang melawan Netherworld. Itu adalah sekte besar dengan kedudukan transenden, dan meskipun Yang Mulia Trinity adalah super elit di Eternal River Tier, ia tidak bercita-cita untuk menjadi penguasa tertinggi. Siapa yang tidak ingin masuk sekte ini atau bahkan mungkin menjadi murid Yang Mulia Trinity sendiri? Siapa yang tidak ingin mendengarkannya menjelaskan arti sebenarnya dari Dao hebat, untuk mengatakan apa-apa tentang tier Sungai Eternal? Jika seseorang bisa memasuki sekte ini, ada kemungkinan besar bahwa mereka bisa menjadi elit dari tier tubuh surgawi, kan? Bukankah ini cukup mengesankan? Seorang utusan dari Sekte Langit Surgawi telah tiba beberapa hari yang lalu, dan memberitahu ketiga Empire Majestic bahwa Sekte Langit Surgawi sedang bersiap untuk merekrut sekelompok murid baru. Ketika saatnya tiba, Sekte Surga Raya akan mengirim personel untuk memeriksa mereka yang telah menyatakan minat mereka. Mereka yang memenuhi persyaratan akan direkrut sebagai murid dan dikirim ke Sekte Surga Agung untuk memahami Dao Agung. Pemeriksaan ini akan berlangsung dalam waktu 1 bulan. Ling Han membatalkan rencananya untuk membantu Rain Emperor dan yang lainnya masuk ke Scarlet Heaven Academy setelah mengetahui hal ini. Tidakkah memasuki sekte surga-surga menjadi lebih baik? Ling Han memberitahu Rain Emperor dan yang lainnya tentang ini, dan mereka semua setuju dengan keputusannya. Hehe, Little King, bakatmu mungkin tidak cukup untuk membuatmu masuk ke sekte surga yang luar biasa, kata Helian Tianyun sambil tertawa. Murong King berpunuk dan berkata, jangan lupa bahwa aku menerobos setelah mencapai 17 bintang dari Shattering Void Tier. Berapa banyak bintang yang kamu raih, Wayaya? Helian Tianyun meraung dan berkata, aku langsung menerobos ke tingkat immortal setelah mengaktifkan garis keturunan leluhurku. Jika saya berkultivasi selama beberapa tahun lagi, saya mungkin bisa mencapai 20 bintang dari Shattering Void Tier, apalagi 17 bintang dari Shattering Void Tier. Ini adalah tempat sakitnya. Ling Han mengalihkan pandangannya. Selain ketiga saudara lelakinya, Helian Tianyun, dan Ding Ping, sepupunya Yue Kaiyu dan 4 pengikutnya Guang Yuan, Ken Ye, Yuan Chenghe, dan Zhu Jiu semuanya mengikutinya. Sementara itu, roh batu tetap tinggal untuk menjaga kekaisaran Ling Agung. Bagaimanapun, itu bisa mempertahankan kecepatan budidaya yang sangat cepat selama Ling Han mengirim beberapa batu kembali dari waktu ke waktu. Jika tujuan mereka adalah untuk memasuki Akademi Surga Scarlet, selain dari Guang Yuan dan Zhu Jiu, secara alami tidak akan ada masalah sama sekali untuk semua orang. Namun, jika tujuan mereka adalah untuk memasuki Sekte Surga Raya, semuanya tidak pasti. Seberapa ketat persyaratan untuk masuk sekte, Ling Han yakin bahwa ia dan Kaisar Hujan akan dengan mudah memenuhi syarat untuk masuk. Jika mereka tidak bisa masuk, maka sekte ini pasti tidak merekrut keajaiban. Sebaliknya, mereka akan merekrut orang aneh. Ling Han akan menyesuaikan rencananya sesuai dengan hasilnya. Mereka yang memenuhi syarat akan memasuki sekte surga surgawi. Sementara dia akan menemukan cara untuk mendapatkan mereka yang tidak masuk ke Scarlet Heaven Academy. Ling Han kembali ke akademi. Dia berencana untuk mengunjungi Patua Su karena ada kemungkinan dia tahu lebih banyak tentang sekte surga yang hebat. Kakak senior Ling. Namun, seorang siswa tiba-tiba mengetuk pintunya, terlihat sangat terengah-engah. Chapter 1085. Pengiriman pedang dari Jin Zihui. Apa yang terjadi? Tanya Ling Han. Mahasiswa itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Saya melewati gerbang utama institusi timur saat itu, dan saya melihat seseorang terpojok oleh para siswa dari institusi timur. Dia terus mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Anda. Kunjungi aku, Ling Han membelai dagunya dalam pikiran. Siapa ini? Seseorang yang ingin mengunjunginya sebenarnya telah pergi ke lembaga timur. Siapa yang tidak tahu bahwa 4 institusi utama Akademi Scarlet Heaven sangat bermusuhan satu sama lain?
Bukankah kamu mempermalukan lembaga timur dengan mengatakan bahwa kamu ingin mengunjungi Ling Han di sana? Jelaslah bahwa orang ini hanya tahu bahwa dia berada di Akademi Surga Scarlet dan bukan di institusi mana dia berada. Karena itulah mereka sengaja jatuh ke dalam sarang serigala. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang orang itu? Tanya Ling Han. Siswa yang menyampaikan berita itu merenung sejenak sebelum berkata, dia cukup biasa. Itu benar, dia selalu memeluk pedang di dadanya. Ling Han sedikit terkejut. Mungkinkah Jin Zihui, pewaris Sword Forge Manor? Dia memang membuat janji dengan Jin Zihui jika Jin Zihui berhasil menempa pedang surgawi nomor 1 di dunia, dia secara pribadi akan mengirimkannya ke Ling Han. Hanya 1 tahun telah berlalu, namun Jin Zihui sudah berhasil. Tidak peduli apa, yang terbaik adalah aku yang pertama. Terima kasih. Ling Han melemparkan sebotol pil ke arah siswa yang telah menyampaikan berita itu. Ekspresi bersemangat menyebar di wajah siswa ketika ia menangkap botol dan membukanya, mengungkapkan pil hijau zamrud di dalamnya. Saudara senior Ling sangat murah hati, dia menghadiahi saya dengan pil mutiara surgawi karena mengirimkan pesan sederhana. Ling Han langsung melangkah ke wilayah institusi timur, dia tidak bisa diganggu berjalan-jalan untuk menghindarinya dan langsung menuju gerbang utamanya. Seragam keempat lembaga itu semuanya unik dengan caranya masing-masing. Dengan demikian, Ling Han dengan cepat menarik perhatian dan tatapan para siswa dari lembaga timur begitu ia dengan berani memasuki wilayah mereka. Mereka semua tahu siapa Ling Han. Bukan hanya pertempurannya yang mengesankan, tetapi ia juga menjadi perwira militer tingkat 7 dari kerajaan kekaisaran. Pertama-tama, mereka tidak bisa mengalahkannya. Kedua, siapa yang ingin menyinggung keajaiban yang juga memiliki peringkat resmi? Akibatnya, para siswa hanya menyaksikan dan mengikuti di belakang Ling Han. Mereka semua berjalan bersamanya menuju gerbang utama. Para siswa semua mengenakan ekspresi aneh ketika mereka menyadari bahwa tujuan Ling Han adalah gerbang utama. FCK, Anda tidak masuk ke lembaga timur hanya untuk mengambil jalan pintas, kan? Kudus FCK, seberapa banyak Anda memandang rendah institusi timur, ini benar-benar penghinaan. Murid-murid lembaga timur semua marah dengan marah. Meskipun Ling Han tidak mengatakan sepatah kata pun atau memukul seseorang, para siswa semua merasa seolah-olah mereka telah ditampar. Sangat profil tinggi, memicu sekali, bagaimana dia bisa begitu sombong? Ling Han, kau sudah keterlaluan. Seorang siswa yang kuat akhirnya muncul dan menghalangi jalan Ling Han. Semua orang tahu bahwa Ling Han masih berada pada tahap puncak dari ekstrim sedang sekarang, dan mereka juga tahu bahwa kecakapan pertempurannya mungkin bisa melampaui 5 bintang. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya yang asli berada pada tahap awal dari tingkat yang sempurna. Jika seseorang ingin memblokir Ling Han, ini adalah tingkat kultivasi minimum yang mereka butuhkan. Siswa ini berada pada tahap awal dari tingkat yang sempurna, dan dia bisa melampaui setengah bintang. Kekuatannya relatif mengesankan. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, aku hanya mengambil jalan pintas karena aku tidak ingin berjalan-jalan. Ini adalah lembaga timur, teriak siswa itu tegas. Terlepas dari apakah itu lembaga timur atau lembaga utara, mereka semua adalah bagian dari Akademi Surga Scarlet, kata Ling Han. Aku secara alami bisa pergi kemanapun aku mau. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah siswa, dan dia berkata, karena kamu tidak akan mendengarkan peringatan sopan saya hanya bisa menggunakan kekuatan. Dia segera menuduh Ling Han setelah mengatakan ini. Menurut aturan akademi, siswa di tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak bisa secara aktif menyerang siswa di tingkat kultivasi yang lebih rendah. Namun, siapa yang menyuruh Ling Han masuk ke lembaga timur? Dia sudah menerobos masuk ke rumah orang lain. Jadi bukankah wajar jika mereka melakukan serangan balik? Jadi, apa bedanya jika dia memukuli Ling Han? Dia adalah orang yang tepat. Ling Han menggenggam tangannya di belakang punggung. Saat serangan lawannya tiba, dia tiba-tiba menjulurkan 2 jari seolah-olah itu adalah pedang, menciptakan semburan cahaya pedang. Teknik cepat. Setelah memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, Ling Han sudah mengembangkan pemahaman mendalam tentang teknik cepat. Orang harus menyadari bahwa pohon reinkarnasi telah mengalami pertumbuhan 4 bulan, atau 120 hari. Dengan kata lain,
Memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi selama waktu ini akan setara dengan 120 tahun. Bahkan dengan perkiraan konservatif, waktu ini akan menjadi setidaknya 50 tahun, kan? Dengan kemampuan pemahaman Ling Han yang kuat, bagaimana dia bisa tidak memahami esensi dari teknik cepat setelah memahaminya selama 50 tahun? Darah langsung menyembur dari dada siswa. Ling Han tidak berhenti, dan terus berjalan menuju gerbang utama. Hanya pada saat inilah siswa akhirnya jatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu apakah dia telah dipukuli sampai pingsan oleh Ling Han atau pingsan karena marah. Terlalu kuat, murid-murid lain semua tercengang. Saudara senior itu adalah seorang elit di tingkat puncak tier Sungai Mountain. Namun, Ling Han mengalahkannya dalam satu serangan. Seberapa mengerikan kekuatannya? Lebih penting lagi, sudah berapa tahun sejak Ling Han memasuki akademi? Sebagian besar siswa yang masuk dalam kohort yang sama seperti dia masih berusaha untuk memiliki kecakapan pertempuran 20 bintang dari Shattering Void Tier. Tapi dia, kecakapan pertempurannya telah melonjak ke tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. Kecakapan bertarungnya setidaknya setara dengan tahap tengah tingkat sempurna. Kalau tidak mungkin dia bisa mengalahkan saudara senior dalam satu serangan. Tidak ada yang berani menantang Ling Han lagi. Lagi pula, elit di tingkat yang sempurna tidak punya banyak waktu luang untuk selalu berjalan-jalan di luar. Mereka selalu berkultivasi dalam pengasingan. Namun, wajah apa yang akan dimiliki institusi timur jika mereka membiarkan Ling Han menerobos tanpa hambatan? Orang-orang langsung pergi mencari bantuan dari saudara dan saudari senior dari divisi tingkat Kensamet. Mereka harus menghentikan Ling Han apapun yang terjadi. Gerbang utama dengan cepat muncul di pandangan mereka. Ling Han berjalan, dan tentu saja, dia melihat beberapa lusin siswa berdiri di gerbang dan mengelilingi seorang pemuda. Namun, pedang di tangannya sudah hilang. Pemuda ini tidak lain adalah Jin Zihui. "Kembalikan pedangku, kembalikan," teriak Jin Zihui. Seorang siswa berambut perak yang berdiri di gerbang memiliki pedang di tangannya, dan dia adalah orang yang saat itu berteriak oleh Jin Zihui. "Kakak senior Yang, apa pendapatmu tentang pedang ini?" Seorang siswa bertanya. "Hehe, orang ini sedang menyombongkan diri dan mengatakan bahwa ini adalah pedang nomor 1 di dunia. Namun, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu," kata seorang siswa di sebelah pria berambut perak itu. "Haha, pedang nomor 1 di dunia? Lelucon yang luar biasa." Pria berambut perak itu tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan pedang, dan berkata, "Pedang ini hanya ditempa dari logam tingkat 1 yang surgawi. Meskipun saya tidak tahu dari mana bahan itu dipalsukan, saya tahu bahwa itu pasti bahan tingkat 1. Selain itu, meskipun ada beberapa pola surgawi yang diukir di dalamnya, tidak ada cara untuk mengaktifkannya. Pedang ini bahkan tidak bisa digolongkan sebagai alat dewa tingkat 1, pedang nomor 1 di dunia. Ini tidak lain hanyalah pedang sampah." Ekspresi marah muncul di wajah Jin Zihui, dan dia berteriak, "Ini adalah pedang nomor di dunia. Anda tidak mengerti sama sekali, berikan kembali padaku." Pria berambut perak itu tertawa dingin, dan berkata, "Haha, meskipun itu pedang sampah, itu sudah ada di tanganku. Anda masih ingin mengambilnya kembali? Teruslah bermimpi." Pria ini bernama Yang Suang, dan dia sangat jenius di divisi tingkat konsumen di Lembaga Timur. Tekan dia ke lantai, dia benar-benar berani menyebutkan nama Ling Han di depan wajahku. Dia meminta pemukulan. Oke doke, beberapa siswa langsung bergegas dan menekan Jin Zihui ke tanah, memaksanya untuk berlutut. Bahkan, mereka melangkah hingga memaksakan kepalanya ke tanah. "Biarkan aku pergi, kembalikan pedangku," Jin Zihui berteriak. Ling Han menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini memperlakukan murid dari Sword Forge Manor dengan sangat kejam. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pedang yang ditempa dari Sword Forge Manor di masa depan? Dia berjalan dengan percaya diri, dan berkata, "Saudara Jin, lama tidak bertemu." Ada aura kemarahan yang keluar dari tubuh Ling Han. Jin Zihui pasti memberikan pedang untuknya sesuai kesepakatan mereka. Namun, dia akhirnya dipermalukan oleh orang-orang ini. Ini membuat Ling Han geram. "Ling Han!" Para siswa di gerbang tidak bisa membantu tetapi menyerukan nama Ling Han. Chapter 1086.
Venting Angel. Ling Han pasti legenda di Scarlet Heaven Academy. Dia baru memasuki akademi hanya selama 2 tahun, namun dia sudah mencapai tingkat sedang di tier Sungai Gunung. Selain itu, ia memiliki kecakapan pertempuran yang menakjubkan, dan ia mungkin seorang jenius bintang 5 yang legendaris. Prestasinya bahkan lebih mencengangkan karena dia tidak hanya sering bertengkar melawan satu-satunya anak jenderal besar Zhao, tetapi dia bahkan memiliki keunggulan ketika berbenturan dengannya. Sang permaisuri lebih memilihnya sebagai perwira militer tingkat 7. Ling Han adalah perwira militer ke-7 termuda dalam sejarah Kekaisaran Majestic. Faktanya, banyak siswa di Eastern Institution menyesalkan mengapa Ling Han memasuki akademi begitu cepat. Jika dia memasuki Scarlet Heaven Academy 5 tahun kemudian, bukankah dia akan menjadi keajaiban institusi timur? Yang Suang goyah sejenak sebelum meraung, Ling Han, kamu benar-benar berani menerobos masuk ke lembaga timur kita? Ling Han mengerutkan kening, dan berkata, lepaskan dia dan kembalikan pedang. Maka kita dapat berbicara tentang hal-hal lain. Haha, orang ini benar-benar temanmu. Yang Suang terkekeh keras dan menginjak wajah Jin Zihui sebelum berkata, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Dia tidak takut pada Ling Han, karena dia memiliki kecakapan pertempuran pada tahap akhir tingkat sempurna. Jika Ling Han bertarung melawannya, dia hanya akan mencari penghinaan. Kilatan dingin melintas di mata Ling Han, dan dia berkata, saya akan memotong kaki Anda. Yang Suang tertawa terbahak-bahak. Benar-benar lelucon. Yang Suang menggunakan pedang untuk menunjuk ke Ling Han, dan berkata, Ling Han, apakah kamu merasa terlalu baik tentang dirimu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan di akademi ini? Ling Han tidak menjawab, malah melangkah menuju Yang Suang. Ekspresinya gelap, dan amarahnya hampir menjadi nyata, membuatnya sulit bagi orang-orang di sekitarnya untuk bernafas. Kocok dia sampai jadi bubur, Yang Suang meraung. Ling Han sedang bercanda kan? Ini adalah lembaga timur, pergilah. Para siswa dari lembaga timur semuanya ditagih. Mereka benar-benar membiarkan Ling Han menyimpang jauh dari lembaga utara ke gerbang utama lembaga timur. Ini benar-benar penghinaan, dan jika para siswa dari lembaga timur mengizinkannya kembali dengan aman, tidak perlu bagi mereka untuk bercocok tanam lebih lama. Mereka mungkin juga membeli 1 blok tahu dan menamparkan diri mereka sendiri sampai mati. Selusin kepalan tangan langsung menabrak Ling Han. Ling Han mengaktifkan pola gravitasi surgawi dengan pikiran. Para penyerang tidak dapat mendekatinya, dan segera ditekan rata ke lantai oleh kekuatan gravitasi ekstrim yang luar biasa. Mengikuti peningkatan tingkat budidaya Ling Han, pola gravitasi surgawinya juga menjadi lebih kuat. Paling tidak, mereka tidak bisa bertahan oleh mereka yang berada di bawah tingkat tier Mountain River. Dia terus maju, dan siswa di sekitarnya jatuh seperti kartu domino. Tidak seorang pun berhasil menimbulkan ancaman nyata baginya. Kegelisahan mencengkeram hati Yang Suang. Dia sudah berdiri berhadapan muka dengan Ling Han, dan tidak ada lagi hambatan di antara mereka berdua. Secara teoritis, kecakapan bertarungnya lebih tinggi dari Ling Han, jadi dia seharusnya tidak merasa gelisah. Namun, dia mengalami perasaan jengkel yang tak terlukiskan untuk beberapa alasan, dan ini membuatnya sangat cemas. Berlutut dan minta maaf kepada saudara Jin. Jika saudara Jin bersedia memaafkan Anda, maka itu akan menjadi akhir dari masalah ini. Kalau tidak, saya ingin Anda tahu arti kata penyesalan. Suara Ling Han meneteskan kedengkian. Omong kosong, Yang Suang berkobar marah. Dia mengangkat kakinya dari wajah Jin Zihui dan segera meluncurkan tendangan ke arah Ling Han. Ling Han juga melakukan tendangan. Peng, kaki mereka bertabrakan, dan keduanya tersandung ke belakang. Yang Suang tertegun, dan dia tergagap, kamu menerobos ke ekstrim yang tinggi. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan Ling Han sebenarnya setara dengan miliknya. Kepalanya mati rasa karena syok. Dia memiliki kultivasi di tingkat tengah dari tingkat yang sempurna, dan kekuatannya identik dengan tingkat yang sempurna. Kecakapan pertempurannya juga bisa melampaui 1 bintang. Lawannya hanya pada tahap awal ekstrim tinggi.
namun kekuatannya sudah setara dengan miliknya. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa kekuatan Ling Han bisa melampaui 5 bintang. Di planet perdamaian bersama, para jenius bintang 5 hanya ada dalam legenda. Mungkin saja sang permaisuri adalah seorang jenius bintang 5, meskipun tidak ada yang pernah membuktikan ini benar. Namun sekarang, seseorang benar-benar dapat melampaui 5 bintang dengan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana mungkin Yang Xuang tidak kaget? Tidakkah kecakapan pertempuranmu akan melampaui 6 bintang jika kamu mempelajari beberapa teknik utama lagi? Lagi pula, ini baru 2 tahun, namun kamu sudah mencapai titik ekstrim. Bagaimana seseorang bisa berkultivasi begitu cepat? Berlutut, Ling Han mengulurkan tangannya ke arah Yang Xuang. Tidak pernah teriak Yang Xuang saat ia melakukan serangan balik. Dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya dikalahkan oleh Ling Han. Tinju dan telapak tangan Ling Han terus turun hujan mereka sekuat gunung dan sama ganasnya seperti api. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kecakapan pertempurannya sendiri. Sebelum dia menyadarinya, kekuatannya sudah mencapai tahap di mana itu bisa melampaui 5 bintang. Ditambah dengan pola gravitasi surgawi dan pola api surgawi, dan kecakapan pertempurannya sudah cukup kuat untuk melampaui 6 bintang. Tentu saja, ini sebelum mempertimbangkan panah bintang naga pemusnahannya atau teknik cepat. Pada puncaknya, kecakapan pertempurannya benar-benar mampu melampaui 7 bintang, dia bahkan bisa bertarung melawan seorang kultivator pada tahap puncak tingkat sempurna dari Mountain River Tier dalam pertempuran yang adil, mempertimbangkan fisik dan kemampuan pemulihannya. Sangat mungkin baginya untuk mengklaim tak terkalahkan di tier Sungai Mountain. Ling Han mengaktifkan teknik cepatnya dan berkata, "Jika aku ingin menekanmu, maka kamu hanya bisa ditekan." Serangannya cepat dan ganas, dan ketika jari-jarinya bergerak, pedang Qi menyapu udara seperti pedang yang terbang dari luar surga tertinggi. Yang Xuang melolong kesakitan saat ia terus-menerus diserang oleh serangan Ling Han. Darah disemprotkan ke udara, dan meskipun lukanya semua dangkal, ia masih tampak dalam keadaan yang sangat menyesal. Bahkan saudara senior yang sedang diinjak-injak sekarang, berapa banyak orang di Lembaga Timur masih bisa menentang Ling Han? Peng! Ling Han akhirnya mengalahkan Yang Xuang dengan pukulan. Dia mengambil pedang itu dari tangannya sebelum membantu Jin Zihui kembali, dan berkata, "Kakak Jin, kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, lukaku tidak parah," jawab Jin Zihui saat dia merangkak. Beberapa tulangnya patah, tetapi ini tidak ada yang serius bagi pembudidaya. Jika seseorang memiliki pil berkualitas baik, luka semacam itu dapat disembuhkan hanya dalam beberapa hari. Ling Han mengangguk sebelum kembali ke Yang Xuang, dan berkata, "Aku berkata bahwa aku akan memotong kaki kamu itu. Anda tidak berpikir saya bercanda, bukan? Kamu berani?" Yang Xuang gemetar ketakutan, dan berkata, "Ini adalah Lembaga Timur. Akademi tidak akan membiarkanmu dengan ringan jika kamu melakukan tindakan kekerasan seperti itu." Sua! Ling Han menghunus pedang. Ada kilatan cahaya pedang, dan salah satu kaki Yang Xuang sudah terputus. "Ini adalah teman saya. Selain itu, pedang ini juga secara khusus diserahkan oleh teman saya. Kau menyambar pedangku, jadi wajar saja kalau aku menargetkanmu. Aku sudah memberikan wajah akademi dengan tidak memotong kepalamu. Apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan serius untuk mencuri dari pejabat kekaisaran Majestic?" Yang Xuang hanya ingat untuk melolong kesakitan setelah linglung sejenak. Setelah mendengarkan alasan Ling Han, dia merasa lebih suram dan tertekan. Seperti yang dikatakan Ling Han, mencuri dari pejabat Chaotic Star Majestic Empire adalah kejahatan serius. Namun, masalah dia mencuri pedang bisa parah atau tidak signifikan. Lagi pula, pedang itu belum dikirim ke Ling Han. Jika kecakapan pertempurannya sudah cukup untuk menghancurkan Ling Han, akankah Ling Han masih memiliki wajah untuk meminta pedang diberikan kembali? Masalahnya adalah, dia sebenarnya telah dikalahkan oleh Ling Han. Karena itu, dia hanya bisa menelan kehilangan besar karena kakinya dipotong. Untungnya, menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus tidak terlalu sulit bagi mereka yang telah mencapai level immortal.
Seseorang tidak akan lumpuh selama kekuatan hidup mereka tetap tidak terluka. Pa, Ling Han menamparkan wajah yang suang, dan berkata dengan nada sedih, apakah kamu pikir masalah ini akan berakhir dengan mudah? Aku hanya menghukummu karena mencuri pedangku saat itu. Sekarang, saya membantu saudara Jin melampiaskan amarahnya. Pa, dia terus menamparkan wajah yang suang. Semua gigi yang suang hancur, dan wajahnya berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menghancurkan. Cukup, seorang pemuda berlari mendekat pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak senang yang intens. Chapter 1087. Patah yang suang. Kakak senior Tang, para siswa dari Lembaga Timur semua senang melihat dia muncul. Mereka masih cemas beberapa saat yang lalu, namun mereka semua memulihkan kepercayaan diri mereka sekarang. Sepertinya penampilannya menyebabkan mereka tiba-tiba menumbuhkan tulang punggung. Pemuda ini tidak lain adalah Tang Jiu, dan kecakapan pertempurannya berada di peringkat ke-9 dari semua siswa di Lembaga Timur. Dia memiliki tingkat kultivasi pada tahap puncak tingkat sempurna, dan dia bahkan bisa melampaui 3 bintang. Dia adalah jenius super sekali dalam 10.000 tahun. Di samping catatan, dia dipanggil Tang Jiu karena kecakapan pertempurannya berada di peringkat ke-9 sekarang. Dia telah dipanggil Tang Si beberapa dekade lalu, dan ada kemungkinan dia akan dipanggil Tang Ba atau Tang Qi dan seterusnya di masa depan satu. Lepaskan dia, kata Tang Jiu dingin. Matanya seterang 2 bola api, dan lengannya yang terbuka ditutupi dengan pola merah tua surgawi. Pola-pola surgawi ini menjalar dari punggung tangannya ke pundaknya, dan tampak seperti digambar dengan semacam logam merah. Dia percaya diri, dan dia mendominasi. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh elit. Ling Han menginjak-injak Yang Suang di bawah kakinya. Dia memperlakukan Yang Suang persis seperti Yang Suang telah memperlakukan Jin Zihui. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia memandang Tang Jiu, dan berkata, mengapa saya harus, karena aku, Tang Jiu, berkata begitu, kata Tang Jiu dengan suara seram. Dia sudah sangat marah karena Ling Han benar-benar berani berbicara kembali kepadanya. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tang Jiu, saya belum pernah mendengar orang seperti itu. Kamu mencari kematian. Tang Jiu tidak berbicara omong kosong lagi, dan segera menuduh Ling Han. Sebuah cahaya dingin menyala menuju tenggorokan Ling Han. Sebuah busur melengkung muncul di tangan Tang Jiu di beberapa titik waktu, dan itu telah menembakkan ledakan cahaya yang menghancurkan ke arah Ling Han. Ling Han melemparkan tendangan, meluncurkan Yang Suang ke udara. Cahaya dingin langsung memotong ke bagian belakang Yang Suang, menyebabkan darah menyembur ke udara. Ling Han tertawa keras dan berkata, Ceka, apakah ada cinta terlarang di antara kalian berdua? Kenapa kamu mengincar An-anya? Yang Suang memandang Tang Jiu dengan ekspresi sedih. Tidak bisakah kamu membidik sedikit lebih baik? Kenapa kamu menyerangku? Tang Jiu berkobar marah. Dia menusukkan jarinya ke arah Ling Han, dan berteriak, lepaskan dia jika kamu punya nyali, maka kita bisa bertarung tanpa menahan diri. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini bukan sandera. Sebaliknya, ini adalah pedang berhargaku yang baru. Itu bisa disebut pedang manusia. Dan itu juga bisa disebut AB Asteris Touch Manusia 1, dia memegang leher Yang Suang, dan di bawah pengaruh origin powernya, tubuh Yang Suang hanya bisa tetap lurus dan kaku. Karena itu, dia secara paksa digunakan sebagai pedang oleh Ling Han. Yang Suang ingin mati. Bukankah dia baru saja mengambil pedang Ling Han? Apakah ada kebutuhan untuk menghinanya begitu banyak? Ling Han, tindakanmu membuatku membenci kamu. Tang Jiu mencoba memprovokasi Ling Han. Kamu siapa? Apakah saya perlu menganggap serius pikiran Anda? Ling Han mendengus. Tang Jiu mendidih karena marah. Hebat, dia gagal memprovokasi Ling Han, dan malah berakhir dengan membuat marah dirinya sendiri. Kamu datang untuk menimbulkan masalah di Lembaga Timur kita, jadi kami pasti tidak bisa membiarkanmu kembali utuh. Dia mengancam dengan kejam. Junior brother yang, tahanlah kemalanganmu. Wajah akademi lebih penting daripada kamu. Tang Jiu menyerang dengan kekuatan penuh. Tidak menahan lagi.
Ling Han mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dengan kekuatannya saat ini, memegang seseorang secara alami tidak terlalu sulit. Sementara itu, Yang Xuang telah turun ke situasi yang lebih buruk. Tidak hanya dia harus menanggung niat pedang Ling Han, tapi dia bahkan harus menghadapi serangan tanpa henti Tang Jiu. Hanya beberapa pukulan yang dipertukarkan, namun puluhan tulangnya sudah patah. Jika ini terus berlanjut, sangat mungkin bahwa dia akan dibunuh. Ling Han dengan santai melemparkan Yang Xuang ke samping. Itu benar-benar akan berlebihan jika dia terus menggunakannya seperti pedang. Saat ini, dia hanya meninggalkan Yang Xuang dengan cedera parah. Selain itu, dia adalah orang yang tepat. Namun, jika dia membunuhnya, keributan dan masalah yang menyusul akan sangat sulit untuk diatasi. Tidak perlu sejauh ini. Perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu menjadi bubur, Tang Jiu meraung. Tidak peduli tentang hal lain, serangannya menjadi lebih ganas dan liar. Hehe, Ling Han terkekeh saat melepaskan teknik 7 bunuh menundukkan jiwa. Serangan Tang Jiu langsung goyah, dan dia hanya bisa mengumpulkan pertahanannya dengan tergesa-gesa saat dia melihat tinju Ling Han menabrak. Ada beberapa teknik rahasia yang secara relatif menumbuhkan indera surgawi. Dan ini juga merupakan alasan teknik 7 bunuh menundukkan jiwa begitu berharga. Meskipun Tang Jiu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, indera surgawi tidak selalu lebih kuat dari Ling Han. Akibatnya, kecakapan pertempurannya langsung turun dalam jumlah besar setelah diserang oleh serangan akal surgawi Ling Han. Mereka berdua terus bertempur, dan Ling Han terus menggunakan teknik 7 bunuh jiwa menundukkan untuk menekan kecakapan pertempuran lawannya, menyeretnya ke tingkat yang sama seperti dirinya. Tang Jiu gila dengan amarah. Kecakapan pertempurannya jelas cukup kuat untuk menghancurkan Ling Han. Namun ia selalu dipaksa untuk goyah karena serangan spiritual yang tidak dapat dipertahankan dari lawannya. Ini menyebabkan serangannya kehilangan fluiditas, yang membuatnya hanya mampu melepaskan 10-20% dari kekuatan penuhnya. Dia tidak pernah merasa begitu terkekang dalam pertempuran sebelumnya. Dia sangat kesal sehingga dia hampir ingin muntah darah. Sementara itu, para siswa yang menyaksikan semuanya tertegun. Apakah Ling Han berusaha menentang surga? Berapa banyak bintang yang kekuatannya dilampaui? Ini bukan kecakapan pertempuran Ling Han yang luar biasa. Sebaliknya, situasi ini adalah karena kecakapan pertempuran kakak senior Tang telah melemah, tetapi bahkan jika itu sudah melemah, itu masih karena kemampuan Ling Han. Ini juga bisa dihitung sebagai bagian dari kecakapan pertempuran Ling Han, kan? Para siswa yang menyaksikan semuanya saling bertukar pandang. Bagaimanapun, teknik rahasia yang berhubungan dengan serangan spiritual sangat jarang. Faktanya, mereka sangat langka sehingga hampir tidak ada orang yang mengolah rasa surgawi mereka untuk bertahan dari serangan tersebut. Karena itu, apakah ini dianggap sebagai Ling Han meninggikan tingkat kekuatannya melebihi kecakapan pertempuran? Apakah pertarungannya pada tahap akhir tingkat sempurna, atau apakah 3 bintang di atas tahap puncak? Keduanya bertukar pukulan lagi sebelum Tang Jiu dengan marah melompat ke samping. FCK itu, dia akan menjadi gila jika mereka terus bertarung. Tidak ada cara baginya untuk melepaskan kehebatan pertempuran penuhnya, dan ini membuatnya merasa sangat terkekang dan tidak nyaman. Selesai berkelahi, Ling Han bertanya sambil tersenyum. Tang Jiu tidak menjawab, dan hanya menatap Ling Han. Setelah beberapa saat, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Dia benar-benar tidak dapat menghentikan Ling Han. Selain itu, lawannya baru saja maju ke ekstrim tinggi, sementara dia sudah berada di level sempurna selama bertahun-tahun. Dia benar-benar memilih yang lemah. Dia gagal menang, jadi apa gunanya bertarung lagi? Tang Jiu telah pergi, dan para siswa yang menyaksikan semua kehilangan kata-kata. Hanya ada 8 elit yang lebih kuat dari Tang Jiu, namun tidak ada dari mereka yang hadir. Mereka berlatih di luar atau berkultivasi di pengasingan. Bagaimana mereka bisa dipanggil begitu saja? Mereka bisa memanggil Tang Jiu sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Namun, bahkan Tang Jiu tidak mampu mengalahkan Ling Han. Dengan demikian, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Lembaga Timur. Ling Han tersenyum pada Jin Zihui dan berkata, "Kakak Jin, ayo pergi." Jin Zihui mengangguk,
dan menjawab, mereka berdua memasuki gerbang utama institusi timur begitu saja. Mereka menyombongkan diri melalui institusi timur saat mereka berjalan menuju institusi utara. Murid-murid lembaga timur mengikuti di belakang mereka. Semuanya mendidih dengan amarah dan mengepalkan tangan mereka. Kalian berdua benar-benar memperlakukan institusi timur sebagai jalan pintas. Jin Zihui bingung, dan dia bertanya, Saudara Ling, mengapa orang-orang ini terus mengikuti kita? Mengapa saya ditargetkan ketika saya mengatakan bahwa saya ingin mengunjungi Anda? Ling Han tertawa keras dan berkata, Saudara Jin, Anda mungkin tidak tahu, tapi Akademi Surga Scarlet ini sebenarnya dibagi menjadi 4 lembaga besar. Dia memberitahu Jin Zihui alasan dia menjadi sasaran, dan ini membuat yang terakhir merasa sangat jengkel. Jadi ternyata dia membawa masalah pada dirinya sendiri. Saudara Jin, apakah ini pedang yang Anda tempa? Ling Han menepuk pundaknya dan menunjuk ke arah pedang di tangannya. Wajah Jin Zihui langsung bersinar, dan dia mengangguk, berkata, itu benar, ini pedang yang aku tempa. Bahan pedang ini adalah sepotong logam meteorik ekstraterestrial, dan Sword Forge Manor melakukan banyak tes setelah mendapatkan logam ini. Namun, semua orang menyimpulkan bahwa ini hanya logam godly tingkat 1. Namun, setelah menyelidikinya selama ribuan tahun, aku mencapai kesimpulan bahwa ini jelas bukan logam godly tingkat 1 yang biasa. Memang, itu hanya logam godly tingkat 1 dalam kondisi saat ini. Namun, seolah-olah potongan logam ini memiliki kehidupan, dan bahkan memiliki kemampuan untuk tumbuh. Aku menyelidikinya selama puluhan ribu tahun lagi, dan yang kupikirkan hanyalah bagaimana mempertahankan kemampuan pertumbuhannya setelah menempa pedang. Selain itu, saya harus mempertahankan bentuk dan kekuatan pedang, dan sekarang, aku akhirnya berhasil. Chapter 1088. Pedang surgawi yang bisa tumbuh. Ling Han terkejut, pedang surgawi yang bisa tumbuh. Untuk para pembudidaya, itu adalah yang terbaik jika mereka bisa mendapatkan alat dewa bermutu tinggi, yang dapat mereka gunakan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Pedang 9 iblis, misalnya, bisa secara instan meningkatkan kecakapan pertempuran seseorang tanpa akhir. Tetapi masalahnya di sini adalah, alat dewa bermutu tinggi tidak akan mudah diperoleh hanya karena seseorang menginginkannya, dan bahkan jika seseorang berhasil mendapatkannya, apakah itu akan mudah dikuasai? Bahkan Kaisar Langit Keabadian kehilangan tangan yang mencoba memulihkan 9 pedang demons, dan itu masih karena pedang 9 demons pada awalnya merupakan senjata leluhur dari klan Chang. Jika itu adalah orang lain di tempatnya, bahkan jika itu adalah permaisuri Luansing, dia tidak akan bisa mengumpulkannya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini dalam sekali jalan, untuk langsung menggunakan alat dewa sampai mati praktis tidak mungkin. Kecuali ada elit yang menggunakan teknik rahasia tertinggi untuk memperbaiki dan meningkatkan senjata untuk siang dan malam keturunan mereka. Hanya dengan demikian mungkin saja seorang kultivator tier sungai gunung bisa menguasai alat dewa tingkat Sun Moon, atau bahkan tier tubuh surgawi. Namun, ada terlalu sedikit kasus seperti itu. Selain itu, ini akan sangat mudah menyebabkan keturunan mereka menjadi terbiasa bergantung pada alat dewa mereka, dan akan merugikan pertumbuhan pribadi mereka. Biasanya, para pembudidaya akan menggunakan senjata yang sesuai dengan tingkat kultivasi mereka sendiri, dan menggunakan niat bela diri mereka untuk memeliharanya setiap hari. Seiring waktu, senjata mereka secara alami akan mengembangkan ego dan berubah menjadi alat dewa. Adapun sebagian besar pembudidaya tier sungai gunung, mereka akan membutuhkan beberapa milenium hanya untuk memajukan tingkat kecil, sehingga mereka bisa menggunakan senjata yang sama selama beberapa milenium juga. Karena itu, secara alami tidak perlu terburu-buru untuk mengganti senjata mereka. Ling Han berbeda, kemajuannya melalui tingkat kultivasi terlalu cepat. Dalam waktu 2 tahun, dia telah maju ke tingkat paling tinggi dari Mountain River Tier, jadi dia tidak mungkin memelihara senjata apapun menjadi alat dewa. Jika dia memiliki pedang surgawi yang bisa tumbuh, dia bisa merawatnya tanpa khawatir. Jika dia membaik, demikian pula alat Tuhannya. Dia tidak akan pernah perlu khawatir tentang suatu hari ketika alat Tuhannya akan hilang. Saudara Jin,
Anda benar-benar jenius, Ling Han menyatakan dengan tulus. Ini pasti suatu prestasi yang hebat. Namun, Jin Zihui tidak menerima pujian Ling Han dan berkata, saya hanya menemukan sifat unik dari logam ini, kemudian memikirkan metode untuk menempa sehingga sifat unik ini akan dipertahankan. Di seluruh dunia ini, hanya ada satu bagian dari jenis logam ketuhanan seperti ini, dan aku tidak akan bisa menempa pedang kedua seperti ini. Pedang surgawi terbesar di dunia, Ling Han menarik pedang dari gagangnya. Dingin yang dipancarkan oleh pedang ini memang tidak terlalu kuat, dan itu hanya bisa dianggap sebagai senjata biasa, bahkan tidak bisa dianggap sebagai alat dewa. Bagaimana saya harus memperbaikinya? Dia bertanya. Melalui pertempuran, menggunakan pedang ini untuk mengiris senjata lain akan memungkinkannya menelan esensi mereka, dan dengan demikian membiarkannya tumbuh. Jin Zihui menjadi bersemangat lagi. Meskipun dia hanya bisa memalsukan satu pedang surgawi seperti itu mungkin adalah puncak dari seluruh hidupnya sebagai pemukul pedang. Ling Han bergumam dan berkata, yang artinya, aku tidak bisa maju dengan melewati level, dan langsung menggunakan logam level 2 atau 3 godly untuk kesuksesan instan. Memang, kamu tidak bisa. Jin Zihui menggelengkan kepalanya. Anda harus melanjutkan dan berkembang dengan mantap, sama seperti bagaimana kultivator mengolah. Kakak Jin, kamu benar-benar dapat dipercaya. Jelas aku yang telah mendapatkan pedang suci surgawi, namun aku masih harus menyusahkanmu untuk mengunjungiku secara pribadi untuk menyerahkannya, kata Ling Han meminta maaf. Jin Zihui tersenyum dan menjawab, ini adalah hal yang telah saya janjikan sebelumnya, Brother Ling. Selanjutnya, Brother Ling menyelamatkan hidup saya sekali sebelumnya, dan satu-satunya orang yang mendukung saya. Jika aku tidak memberikan pedang surgawi ini kepadamu, aku benar-benar tidak dapat menemukan yang cocok lainnya. Maka aku tidak akan berbicara kata-kata yang lebih megah. Terima kasih, kata Ling Han. Ayo, mari minum. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Point Star City 1, dan sebagai tuan rumah, Anda harus menghibur saya dengan baik, kata Jin Zihui, tersenyum. Ling Han membawanya ke apotek, dan memberi isyarat kepada Kaisar Hujan dan yang lainnya. Kemudian, mereka lari ke restoran, di mana seluruh kelompok benar-benar terpampang. Setelah menghibur Jin Zihui dengan baik selama beberapa hari, maniak pedang ini kembali ke Sword Forge Manor. Sepenuh hati dipenuhi dengan pedang smithing. Meskipun dia tidak lagi memiliki bahan untuk menempa pedang yang sama, dia juga memiliki aspirasi yang tinggi untuk menempa pedang yang bahkan lebih berharga yang menghancurkan konvensi. Sementara itu, Ling Han membeli sejumlah besar logam godly tingkat 1. Meskipun kata-kata Jin Zihui sangat luar biasa, dia benar-benar belum pernah mendengar logam jenis ini yang dapat tumbuh dengan menelan esensi dari apapun yang disentuhnya. Karenanya, dia tentu saja sangat ingin tahu. Di dalam Black Tower, Ling Han mengacungkan pedang surgawi dan menebas potongan logam yang baru saja dibelinya. Ding, 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 ding. Suara renyah dari logam yang menyerang terdengar terus-menerus. Mereka berdua adalah logam godly tingkat 1, tetapi pedang yang berharga telah ditempa berulang-ulang, jadi ketangguhannya secara alami jauh di atas potongan logam godly ini yang belum pernah ditempa sebelumnya. Dengan demikian, di bawah kekuatan kasar Ling Han, potongan-potongan logam godly yang telah dibeli secara alami pecah dengan satu tebasan. Ling Han menemukan bahwa dalam proses bahwa logam dewa telah diiris menjadi 2, sesuatu yang tak terlukiskan telah masuk ke pedang surgawi. Perubahan semacam ini sangat menit. Jika ini tidak ada di dalam menara hitam, yang memungkinkannya untuk memperkuat indranya beberapa kali lipat, atau bahkan beberapa kali lipat, dia tidak mungkin merasakan perubahan sekecil itu. Yi, menara kecil muncul, melepaskan seruan kaget. Keberuntunganmu ini benar-benar tidak terlalu buruk, kamu benar-benar mendapatkan sepotong devouring metal. Kamu tahu bahan yang digunakan untuk menempa pedang ini? Ling Han terkejut. Menara kecil sangat bangga, dan berkata, tentu saja. Ling Han menghela nafas, dan menjawab, lanjutkan. Jangan berhenti di tengah jalan, Anda ingin disambar petir? Menara kecil berpunuk, dan kemudian melanjutkan, the devouring metal sangat unik. Titik awalnya sangat rendah,
dan itu hanya bisa dibandingkan dengan logam godly tingkat 1. Namun, memiliki ruang tanpa akhir untuk perbaikan. Beberapa mengatakan bahwa itu mungkin bisa mencapai ketinggian divine metal. Logam surgawi, hati Ling Han mengepal. Dia telah mendengar menara kecil berbicara tentang divine metal, yang merupakan harta yang melebihi metal godly. Selanjutnya, divine metal hanya bisa dibagi menjadi beberapa jenis dan tidak ada perbedaan dalam kelas. Setiap bagian dari divine metal adalah harta karun utama dalam dirinya sendiri. Ada kemungkinan ini bisa menjadi divine metal? Bangan, jika Jin Zihui tahu ini, akankah dia menyesali kenyataan bahwa dia telah memberikan pedang yang berharga ini sebagai hadiah? Itu mungkin. Ling Han menggelengkan kepalanya. Bagi seorang maniak yang suka memukul pedang, bisa menempa pedang berharga yang bisa menunjukkan kekuatannya di seluruh dunia adalah impiannya yang sebenarnya. Jika pedang ini tetap bersamanya, itu bisa dibilang seperti melempar mutiara di depan babi. Namun, ini hanya secara teori, menara kecil melanjutkan. Untuk meningkatkan grade devouring metal, jumlah logam godly yang dibutuhkan akan sangat banyak. Lebih jauh, logam yang ditelannya dalam proses memajukan hanya bisa memiliki level yang sama dengan grade saat ini. Ini secara praktis berarti bahwa itu tidak mungkin menjadi divine metal, karena pada akhirnya, bagaimana mungkin ada begitu banyak logam level 20 dewa di dunia ini? Benar, Ling Han mengangguk. Dari tingkat 5 logam godly dan seterusnya, hanya ada sedikit tingkat progresif. Ada sedikit yang sama dari logam 9 tingkat dewa, seperti jumlah elit tier tubuh surgawi. Level 20 metal godly pasti akan langka seperti elit genesis tier, di mana dia akan menemukan begitu banyak potongan logam surgawi bermutu tinggi untuk dimakan pedang ini sehingga pedang itu bisa maju. Dia menjabat tangannya lagi. Ini akan menjadi sesuatu bagi yang tahu berapa tahun kemudian, jadi tidak perlu begitu cemas dan khawatir. Ling Han memotong, dan memotong lagi, menggunakan pedang berharga seperti kapak penebang pohon. Dia menanamkan niat bela dirinya ke dalamnya untuk berkomunikasi dengan pedang ini. Dengan berlalunya waktu, pedang surgawi ini secara alami akan menjadi mampu berkomunikasi dan menjadi alat dewa nyata. Setelah dicincang oleh pedang surgawi berkali-kali, lempengan-lempengan logam ketuhanan itu berangsur-angsur kehilangan kilau awalnya, seolah-olah mereka telah berubah menjadi besi tua. Cukup benar, esensi di dalam telah ditelan. Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Ini sebenarnya agak mirip dengan pembudidaya. Di jalur kultivasi, bukankah semuanya tentang merebut esensi langit dan bumi, dan menggunakan bahan-bahan seperti itu untuk memperkuat diri sendiri? Karena pedang ini akan berada di sisiku untuk waktu yang sangat lama, aku harus memberikannya nama. Nama apa yang harus kuberikan yang akan terdengar lebih sombong? Chapter 1089. Kematian bintang besar. Ling Han jelas bukan ahli dalam hal penamaan. Lihat saja nama-nama yang telah ia buat sebelumnya itu praktis tragis. Itu adalah logam godly saat ini, dan mungkin bisa menjadi divine metal di masa depan, jadi aku hanya akan menyebutnya pedang godly surgawi. Setelah Ling Han merenung sejenak, dia tiba-tiba kehilangan minat, dan dengan sangat ceroboh muncul dengan nama untuk pedang ini. Namun, bukankah iblis pedang iblis terdengar lebih hebat? Lalu kita akan pergi dengan pedang setan surgawi. Ling Han sama sekali tidak punya prinsip. Dalam hal mencari nama, dia benar-benar sangat buruk dalam hal itu. Dia terkekeh sambil terus memotong keisi hatinya, menyebabkan pedang iblis surgawi tumbuh tanpa henti. Dengan setiap tebasan pedang iblis surgawi akan mengalami sedikit peningkatan, tetapi laju peningkatannya sangat lambat. Jika itu benar-benar untuk menyelesaikan transformasi kualitatif dari tingkat 1 ke tingkat 2, sejumlah besar logam godly akan dibutuhkan. Syukurlah, metal godly tingkat 1 tidak terlalu berharga untukku sekarang. Jadi, saya hanya akan membakar uang. Ling Han memangkas total 3 hari dan 3 malam di dalam menara hitam. Logam ketuhanan yang telah dia iris menjadi tak terhitung,
dan dia juga pernah keluar sekali dalam periode waktu ini untuk mengisi kembali persediaan logam ketuhanannya. Akhirnya, setelah 3 hari, Divine Demon Sword mengalami perubahan kualitatif. Itu telah maju ke tingkat yang sama dengan logam godly tingkat 2. Ling Han menemukan bahwa dalam proses perubahan kualitatif ini, akomodasi pedang setan surgawi untuk niat bela diri juga mencapai puncak. Dalam sekejap, dia benar-benar berhasil mencap 7 pola surgawi di dalam pedang. Ini menyebabkan Ling Han terkejut luar biasa. Harus diketahui bahwa menggunakan niat bela diri seseorang untuk meninggalkan merek di dalam senjatanya, diekspresikan melalui bentuk pola surgawi, adalah proses yang sangat panjang. Bagaimanapun, itu adalah stimulasi melalui tekad seseorang, dan bukan kekuatan asal. Dengan demikian, memelihara alat dewa akan menjadi masalah beberapa dekade atau abad setidaknya. Namun, ketika Divine Demon Sword sedang mengalami perubahan kualitatif ini, itu tampaknya telah berubah menjadi selembar kertas kosong, memungkinkan Ling Han untuk menggambar di atasnya sesukanya. Seketika, dia mencap 7 pola surgawi di atasnya. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Ling Han senang? Sekarang, ketangguhan tubuh pedang telah mencapai tingkat logam godly tingkat 2, dan kekuatan pedang setan surgawi sebanding dengan alat dewa level 1. Ini berarti bahwa jika dia tidak membangkitkan pedang surgawi, dan hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyerang, pedang iblis-iblis hanya akan menjadi senjata dewa 2 tingkat biasa, dan bukan alat dewa. Namun, jika dia membangkitkan kekuatan pedang setan surgawi, itu bisa memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan pertempuran dari alat dewa tingkat 1. Aku masih harus terus meningkatkan sehingga bisa pada tingkat yang sama dengan kemampuanku. Kalau tidak, jika itu bertabrakan dengan alat dewa tingkat 3 atau tingkat 4, itu sangat mungkin patah setengah, dan dia harus mencari Jin Zihui untuk memperbaikinya. Jika dia dengan ceroboh bergabung dengan 2 bagian lagi, itu mungkin bisa merusak sifat unik dari devouring metal. Jika itu mudah, bagaimana mungkin Jin Zihui mengalami begitu banyak masalah dan menghabiskan lebih dari 10.000 tahun hanya untuk menciptakan pedang setan surgawi ini? Tapi, aku tidak punya uang tersisa, aku sangat miskin. Ling Han menghela nafas. Sebelumnya, ketika dia membeli logam godly tingkat 1, dia praktis menghabiskan semua tabungannya. Sekarang, meskipun dia masih memiliki sejumlah kecil batu asal sejati yang tersisa, berapa banyak logam tingkat 2 yang saleh yang dapat dia beli? Tidak heran menara kecil mengatakan bahwa hanya secara teoritis ada kemungkinan bahwa devouring metal dapat menyelesaikan perubahan kualitatif menjadi divine metal. Pada akhirnya, dia mungkin harus menemukan semua logam level 20 dewa di seluruh alam abadi, dan hanya pada saat itulah dia bisa membuat devouring metal menyelesaikan lompatan terakhir. Oh, benar. Tidak bisakah menara hitam juga menghasilkan logam yang saleh juga? Menara hitam bisa menghasilkan sepotong logam godly setiap tahun, sama seperti bagaimana itu bisa menghasilkan batu roh. Namun, jika sepotong logam godly ini tidak diambil, nilainya akan meningkat dengan jumlah tertentu setiap tahun, dan ini menyebabkan Ling Han ragu-ragu. Itu karena bahkan 100 keping logam kelas rendah godly tidak bisa menandingi sepotong logam godly bermutu tinggi. Lupakan. Bagaimanapun, jumlah logam godly tingkat 2 yang saya butuhkan juga akan bagus, jadi saya tidak akan setuju dengan gagasan itu, pikir Ling Han. Sebagai manusia, ia harus mengarahkan pandangannya lebih jauh. Karena aku kehabisan uang, aku harus bekerja keras meramu pil alkimia. Ling Han memutuskan untuk pertama-tama memperlambat kemajuan tingkat kultivasinya. Bagaimanapun, ia memiliki pohon reinkarnasi, yang dengannya 1 hari sebanding dengan menghabiskan 1 tahun dalam meditasi normal. Dia juga memiliki sumber kekuatan iblis, itu berarti tidak perlu baginya untuk mempertimbangkan akumulasi kekuatan asal sebelum tingkat matahari bulan. Jadi dia memang bisa menghabiskan waktu untuk alkimia. Dia bekerja keras untuk meramu ketika dia menunggu sekte surga yang canggih untuk menerima murid. Sui Yanyu sering datang untuk berkultivasi, dan mencoba meningkatkan level kultivasinya sejauh mungkin, jadi dia secara alami harus meminjam tempat di pohon reinkarnasi. Targetnya sangat jelas, dan itu harus dipilih oleh Majestic Heaven Sect sehingga dia bisa tinggal bersama Ling Han. Kalau tidak,
Siapa yang tahu berapa lama sampai dia melihat sesat ini? Lebih jauh lagi, kecerahan orang ini pasti tidak bisa disembunyikan dimanapun dia pergi. Jadi dia harus membuatnya tetap di hadapannya untuk menghindari wanita lain mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya. Namun, bakatnya dalam seni bela diri tidak terlalu tinggi, dan kecakapan Tier melampaui pertempurannya hanya 2 bintang juga. Di Scarlet Heaven Academy, itu dianggap sangat mengagumkan, tetapi murid-murid yang diambil Majestic Heaven Sekte jelas merupakan krim tanaman dari setiap planet besar, dan 2 bintang 1 jelas tidak cukup. Dengan demikian, jika dia ingin masuk ke Sekte Surga Raya, dia harus bergantung pada sesuatu yang lain. Umur dan tingkat kultivasi. Penggarap Tier Mountain River jelas tidak jarang di Majestic Heaven Sect. Namun, bagaimana dengan seorang kultivator yang berada di ekstrim paling tinggi di tingkat Sungai Mountain, atau bahkan tingkat yang sempurna, belum di bawah 40 tahun kemudian? Bahkan jika dia tidak memiliki banyak tingkat melebihi kecakapan pertempuran, dia bisa jatuh ke dalam kategori jenius top. Kemampuan saya melampaui tingkat saya dalam kecakapan pertempuran tidak sekuat milik Anda. Tetapi tingkat kultivasi saya lebih cepat dari Anda. Dan tingkat kultivasi saya lebih unggul dari Anda juga. Jadi saya masih bisa mendominasi Anda. Ling Han tidak bisa menahan tawa keras saat dia meraih keindahan yang menggoda dan menggoda ini dengan bergerak. Dan berkata, "Istri, rasa hormatmu telah sangat menyentuhku. Ayo, beri aku ciuman." Sui Yanyu memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan jengkel, "Aku hanya ingin memasuki sekte surga yang maju untuk meningkat, jadi apa hubungannya denganmu?" Wanita ini sangat mudah malu. Ling Han tertawa, dan berkata, Istriku, bagian dirimu ini adalah satu-satunya hal buruk tentangmu. Anda terus tidak mau mengakui bahwa Anda telah ditaklukkan oleh pesona saya. Tapi itu tidak masalah. Saya suka mengajar Anda perlahan, dan nikmati proses ini. Sui Yanyu berseru kaget. Pria ini lagi-lagi meraba-raba seluruh tubuhnya, dan tanpa ragu, tempat yang dia duduki adalah kedua buah dadanya. Dia merasa malu dan jengkel ketika dia berseru, "Sialan cabul, jangan seperti ini." "Jangan seperti apa?" Ling Han mencibir. Sebenarnya, Sui Yanyu juga dipenuhi dengan keindahan. Sudut kepenuhan wanita itu menyebabkan hasratnya terangsang secara besar-besaran dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan ketika dia meremasnya ke bentuk yang berbeda secara terus-menerus. Gelombang kejut yang mengerikan bergulung di atas mereka, menyebabkan pasangan itu berhenti secara bersamaan, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Bulan yang cerah berada di tengah langit, tetapi sebuah bintang besar tiba-tiba muncul di tengah-tengah semua bintang yang bersinar terang. Itu melepaskan cahaya yang sangat megah. Tidak, itu lebih mirip dengan air mancur yang memancarkan cahaya terang, menerangi seluruh langit. Ledakan, perasaan kuat lainnya dari rasa takut yang melekat masih terasa. Untuk suatu alasan, pasangan itu yakin bahwa itu pasti disebabkan oleh bintang besar itu, dan terkait dengan cahaya yang saat ini sedang dimuntahkan. Bintang apa ini? Mungkinkah itu telah mencapai akhir dari umur alami, dan akan merilis kecerdasan terakhirnya? Alam abadi benar-benar berbeda dari dunia kecil. Dunia kecil hanya memiliki daratan besar, dan bintang-bintang di langit sebenarnya adalah beberapa meteor, yang dapat dengan mudah ditimbulkan oleh elit. Di alam abadi, bagaimanapun, setiap bintang adalah bintang besar satu, atau bahkan bisa menjadi matahari, terbakar dengan api surgawi. Itu bisa membakar elit Heavenly Body Tier menjadi sia-sia, dan bahkan elit besar Tier Eternal River tidak akan berani menerobos ke mereka. Setiap bintang besar memiliki masa hidupnya sendiri, tetapi itu mencapai beberapa ratus juta, atau bahkan miliaran tahun. Sulit bagi bahkan elit dari tier tubuh surgawi untuk melihat bintang besar berakhir pada umurnya. Hanya diketahui bahwa ketika bintang besar akhirnya mati, akan ada ledakan besar. Itu sangat menakutkan. Bayangkan saja berapa banyak pembudidaya yang bisa dibudidayakan oleh bintang besar. Namun kekuatan ini akan dimatikan dalam waktu singkat dengan beberapa tarikan napas. Mungkin bahkan pembudidaya tubuh surgawi akan dibunuh secara instan. Ini adalah kekuatan yang bisa menghancurkan dunia,
dan hanya elit tier Genesis yang bisa bersaing dengan kekuatan tingkat astronomi seperti itu. Sekarang, bintang besar di langit tiba-tiba bersinar dengan cemerlang, jadi sangat mungkin bahwa bintang itu telah mencapai akhir hidupnya. Chapter 1090. Makam besar di antara bintang-bintang. Penerjemah. Terjemahan Henye Editor. Terjemahan Henye, tunggu, tidak. Sui Yanyu menggelengkan kepalanya, dan berkata, seharusnya tidak ada bintang di lokasi itu. Ling Han agak tidak yakin, dan dia bertanya, apakah kamu yakin? Sui Yanyu mengangguk dengan serius, dan berkata, aku yakin. Bakatnya dalam kultivasi memang jauh di bawah Ling Han. Namun, dia suka membaca semua jenis buku, jadi dalam hal pengetahuan, dia pasti tahu jauh lebih banyak daripada Ling Han. Aneh sekali, lalu benda apa itu? Keduanya memandang langit tempat bintang besar itu terus memancarkan sinar yang menyilaukan. Gelombang energi berfluktuasi ke setiap sudut ruang. Fluktuasi seperti itu cukup kuat untuk mempengaruhi semua makhluk di galaksi terdekat. Keesokan harinya, semua orang mendiskusikan bintang besar yang muncul malam sebelumnya. Ini adalah peristiwa yang benar-benar mencengangkan. Secara umum, bintang tidak bisa dilihat di pagi hari. Ini karena sinar matahari terlalu terang dan menyilaukan. Namun sekarang, bintang besar itu masih bisa dilihat. Cahaya yang terpancar darinya tidak tampak cerah sama sekali, namun entah bagaimana itu mampu bersinar melalui sinar matahari yang cemerlang. Semua orang terlibat dalam percakapan yang bersemangat, ingin tahu dari mana bintang besar ini berasal. Mereka belum pernah melihat bintang di lokasi itu sebelumnya, dan seolah-olah bintang besar ini tiba-tiba muncul dari udara yang tipis. Bintang besar bisa muncul dari udara tipis, ini benar-benar tak terduga. Banyak kekuatan langsung mengirim kapal luar angkasa ke alam semesta yang luas, ingin menyelidiki bintang besar dari jarak yang lebih dekat. Kapal luar angkasa berbeda dari kapal perang ini adalah alat transportasi yang khusus digunakan untuk melakukan perjalanan mengelilingi alam semesta. Bahan yang mereka buat dan sumber energi yang mereka gunakan semuanya jauh lebih berkualitas daripada kapal perang. Lagi pula, kapal perang baik-baik saja selama mereka bisa terbang. Jika kapal perang adalah sesuatu yang bisa dibuat oleh kekuatan apapun yang mau menggertakkan giginya dan menggunakan beberapa sumber daya, maka kapal luar angkasa adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh kekuatan yang benar-benar kuat. Ini karena harganya sangat mahal, baik dari segi konstruksi maupun dari segi perawatan. Bagaimanapun, siapa yang akan melakukan perjalanan ke alam semesta tanpa alasan? Jika seseorang ingin melakukan perjalanan dari satu bintang besar ke bintang besar lainnya, waktu perjalanan dapat dengan mudah diperpanjang hingga bertahun-tahun. Jika bintang-bintang terpisah lebih jauh, kali ini bahkan bisa meledak hingga ratusan atau bahkan ribuan tahun. Hanya sedikit orang yang mau tinggal di dunia yang membosankan dan kesepian begitu lama. Hanya beberapa hari saja telah berlalu. Namun sebuah kapal luar angkasa telah kembali dengan berita penting. Tidak, itu lebih akurat untuk menggambarkan ini sebagai berita yang menakjubkan. Bintang besar itu sebenarnya adalah kuburan. Apa, Ling Han? Tentu saja, terkejut setelah mendengar tentang ini. Sebuah makam sebenarnya muncul di antara bintang-bintang. Ini sudah merupakan situasi yang sangat aneh untuk memulai. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa mereka dapat melihat makam ini dari kejauhan. Seberapa besar makam ini, bahkan jika sebuah gunung dilemparkan ke alam semesta, seseorang tidak akan dapat melihatnya setelah melakukan perjalanan yang jauh. Bahkan Ling Han, dengan mata kebenarannya, tidak akan bisa melihatnya. Jadi, seberapa besar makam ini, Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa penasaran. Dia tiba-tiba ingin pergi dan mencari sendiri. Ling Han bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Dengan bahkan Majestic Heaven Sekte mengirimkan pemberitahuan tentang mendorong ujian masuk sekte kembali dengan jumlah waktu yang tidak terbatas. Mereka akan mengirim tim untuk menjelajahi makam besar itu terlebih dahulu. Semua pasukan memperlakukan masalah ini dengan sangat serius, dan mereka yang memiliki kapal luar angkasa sudah sibuk dan bersiap untuk melakukan eksplorasi. Makam besar di antara bintang-bintang ini adalah harta karun raksasa, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Namun,
Hanya beberapa kekuatan super kuat yang dimiliki kapal luar angkasa. Apakah orang biasa memiliki hak untuk mendapatkan tumpangan gratis? Tentu saja tidak. Namun, bukan hanya kekuatan tier tubuh surgawi yang memiliki kapal luar angkasa. Pedagang keliling juga memiliki kapal luar angkasa. Beberapa pedagang melakukan bisnis antar planet, yang berarti bahwa mereka harus melakukan perjalanan bolak-balik antar planet untuk mengirimkan sumber daya dan membeli produk khusus. Ada keuntungan besar yang bisa diperoleh dari bisnis-bisnis ini tentu saja. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bepergian di antara planet-planet menghabiskan banyak waktu, dan ada juga kemungkinan seseorang akan menemukan badai ruang angkasa yang tidak dapat diprediksi. Badai seperti itu akan mengubur korban mereka di alam semesta yang gelap, tidak pernah kembali ke rumah lagi. Para pedagang sangat pandai menangkap peluang, dan mereka segera membuka rute baru untuk mengirim orang ke makam besar. Namun, ini membutuhkan pembelian tiket, masing-masing seharga 10.000 True Origin seton. Ini cukup sayang untuk menakuti kebanyakan orang. Meski begitu, permintaan untuk tiket-tiket ini masih lebih besar daripada pasokannya. Tiket itu terjual habis dalam sekejap. Orang harus menyadari bahwa bahkan permaisuri, 7 jenderal, dan menteri kiri dan kanan secara aktif bersiap untuk memasuki makam besar. Ini menyoroti betapa menakjubkannya peluang di makam besar itu. Ling Han berhasil membeli 2 tiket, satu untuk dirinya sendiri, dan satu untuk Sui Yanyu. Tentu saja, dia juga akan membawa Rain Emperor dan yang lainnya. Namun, mereka semua harus tinggal di Menara Hitam terlebih dahulu. Begitu Ling Han tiba di makam besar, dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan sesuai dengan situasi di sana. Banyak kapal luar angkasa melonjak menembus langit. Bukan hanya Chaotic Star Majestic Empire yang aktif, dengan kekuatan super dari 2 Empire Majestic lainnya juga bergabung dalam ekspedisi. Tentu saja, kerajaan kekaisaran ini masih akan meninggalkan beberapa elit untuk menjaga tanah mereka, seperti bagaimana Chaotic Star Majestic Empire meninggalkan Nine Kings. Masih ada beberapa hari sampai kapal luar angkasa Ling Han berangkat, jadi dia memutuskan untuk mengunjungi Old Mansu terlebih dahulu. Dia telah memutuskan ini beberapa waktu yang lalu, namun, rencananya telah dipengaruhi oleh kunjungan mendadak Jin Zihui. Dia telah meningkatkan Divine Demon Sword-nya setelah itu, dan kemudian mengerahkan semua upayanya untuk memurnikan pil. Ini semua mendorong rencananya kembali. Ketika dia tiba di perpustakaan, tempat itu sudah sepi dan tidak sibuk seperti biasa. Kebanyakan orang mungkin telah melakukan segalanya dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan tiket ke makam besar. Mereka yang belum pergi mungkin bersiap untuk pergi. Karena itu, siapa yang punya waktu untuk mengunjungi perpustakaan? Senior Ling Han berjalan dan dengan hormat menyambut Pak Tua Su. Dia berutang terlalu banyak pada lelaki tua ini. Manakah dari 7 bunuh menundukkan teknik jiwa dan teknik 8 Universal Desolation yang bukan teknik rahasia tertinggi? Bahkan seorang guru mungkin tidak perlu mengajarkan teknik rahasia seperti itu kepada murid mereka. Namun, Pak Tua Su telah mengajarinya, dan semua yang dimintanya adalah janji. Pak Tua Su sedang tidur siang, dan dia membuka matanya setelah mendengar salam Ling Han. Dia berbalik dengan ekspresi heran di wajahnya, dan berkata, "Bagaimana kecepatan kultivasi Anda begitu cepat?" Meskipun Ling Han tidak tahu seberapa kuatnya Pak Tua Su, dia memegang keyakinan kuat bahwa tingkat kultivasinya pasti mendalam. Dengan demikian, tidak mengejutkan baginya bahwa Pak Tua Su dapat mendeteksi tingkat kultivasinya dengan satu tatapan. Dia terkekeh dan berkata, "Saya menemukan beberapa peluang langka." Pak Tua Su tidak mendesaknya tentang peluang langka yang ia temui. Ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata, "Lat, jangan memfokuskan semua perhatianmu pada peningkatan level kultivasimu. Jika Anda ingin mencapai ketinggian yang dalam, Anda harus memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil tegas dan teguh. Jangan serakah dan gigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika tidak, Anda hanya akan menghancurkan masa depan Anda sendiri." Kata-kata yang setia memenuhi telinganya. Ling Han langsung menjadi khusyuk, dan dia berkata, "Terima kasih atas pengingatmu, senior. Saya pasti akan mengingat kata-kata Anda dalam pikiran." Pak Tua Su mengangguk sebelum tersenyum dan berkata,
Yayasan Anda anehnya stabil meskipun kecepatan kultivasi Anda begitu luar biasa cepat. Bahkan aku agak bingung. Ini tidak terlalu mengejutkan, karena Ling Han memiliki pohon reinkarnasi di menara hitamnya. Memahami Dao selama sehari dengan itu setara dengan memahami Dao selama setahun. Jadi bagaimana mungkin tingkat kultivasinya tidak stabil? Ling Han hanya tersenyum. Dia bersyukur kepada Pak Tua Su adalah satu hal, tetapi dia mengungkapkan semua rahasianya adalah hal lain. Pada kenyataannya, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Pak Tua Su, jadi bagaimana dia bisa mengungkapkan rahasia menara hitam dan pohon reinkarnasinya? Karena kecepatan kultivasi Anda begitu cepat, orang tua ini juga akan mengingatkan Anda sebelumnya agar Anda tidak terlambat, kata Pak Tua Su. Ingatkan aku tentang apa? Pak Tua Su tidak menjawab. Alih-alih bertanya, menurut Anda, berapa jumlah bintang maksimum yang bisa dilampaui oleh seorang pembudidaya? Apakah ini bahkan sebuah pertanyaan? Jenius bintang 4 sudah sangat langka, dan jenius bintang 5 hanya ada dalam legenda. Ini adalah fakta yang diakui secara luas. Namun, Ling Han tahu bahwa kecakapan pertempurannya pasti di atas 5 bintang. Saat ini, kekuatannya saja sudah bisa melampaui 5 bintang. Jika dia melepaskan semua kemampuannya yang lain, bahkan melampaui 7 bintang tidak ada masalah sama sekali. Bersambung ke chapter 1091. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.